Oke, jadi nanti santai aja ya pelatihannya kita kayak diskusi bareng aja, belajar bareng ya. Nanti kalau misalkan ada yang bingung atau mau ditanyakan langsung ditanyain aja, nggak usah malu ya. Bisa lewat chat kalau emang nggak mau pakai mic ya. Nanti bakal aku jawab. Oke, nah oke ya. Jadi kalau kita belajar kebumian ya, kalian pasti tahu lah ada 4 bidang utama gitu ya di kebumian ya, yaitu geologi ya, kemudian ada meteorologi, kemudian ada oceanografi gitu ya, dan yang terakhir ada astronomi. Nah, biasanya astronomi itu kan yang paling kalian susah gitu ya. Nah, tetapi itu nanti di bahasan lain hari gitu ya. Yang pertama kita akan belajar geologi dulu ya, di mana untuk geologi sendiri itu sebenarnya banyak cabangnya ya. Ada dari geologi fisik gitu ya, yang termasuk tektonika, kemudian ada seismologi, ada petrologi, dan sebagainya. Banyak ya, geologi struktur, dan sebagainya. Nah, ini karena ini pertemuan awal aja, karena pertemuan awal gitu ya, jadi kita santai aja, kemudian materinya, materi awal juga gitu ya. Nah, ini kita masuk ke geologi dasar ya, yaitu tentang bumi tentunya. Nah, jadi bumi itu tentunya ada anatominya gitu ya, yaitu adalah struktur internalnya. Urutannya bagaimana, lapisannya bagaimana gitu ya buminya. Apakah terdiri dari cairan semua atau padat semua gitu ya. Itu tentu ada urutannya gitu ya. Nah, sebenarnya kan sejauh ini belum ada ini ya, penelitian yang langsung membor ke dalam gitu ya. Karena ya memang sangat jauh ya kedalamannya. Karena jari-jari bumi kan sekitar 6.378 ya kilometer, walaupun itu berbeda kan. Nanti di Katulistiwa akan eh, lebih besar gitu ya, lebih panjang dibandingkan diameter ataupun jari-jari di arah tegaknya gitu ya, arah kutub. Karena kan bentuk bumi ini bulat yang pepat gitu ya. Nah, sekitar itu ya. Jadi nggak ada yang pernah membor sedalam itu gitu ya. Paling hanya sampai mantel. Mantel pun udah dalam banget ya, mungkin kerak. Nah, terus bagaimana para ilmuwan ini menentukan lapisan-lapisan bumi di dalam ini ya. Nah, ini menggunakan pengamatan gelombang gempa ya. Jadi seperti gempa yang sering terjadi gitu ya, kayak gempa Cianjur kemarin gitu ya. Mungkin teman-teman yang berada di sekitar lokasi gitu ya, mungkin merasakan gempanya. Nah, itu biasanya gelombang gempa itu kan ada gelombangnya ya. Nah, gelombang itu yang menjalar itu bisa direkam di semua tempat di bumi ya, bergantung dari kekuatan gempanya. Nah, kalau misalkan gempanya kuat itu bisa direkam sampai ke belahan bumi yang lain gitu. Nah, itu nanti dipelajari perilaku rambatannya. Misalkan nanti merambat pada kedalaman berapa, tiba-tiba menghilang misalkan, atau misalkan tiba-tiba berbelok dan sebagainya, atau kecepatannya berkurang. Nah, itu nanti bisa untuk mengetahui struktur dalam buminya. Nah, ini akhirnya dari pengamatan perilaku gelombang gempa tersebut gitu ya, bumi kita terbagi menjadi 4 ya. Secara umum yaitu ada inti dalam, inti luar, mantel dan kerak gitu ya. Nah, ini inti dalam, kemudian inti luar ini biasanya kita bagi gitu ya oleh garis yang kita sebut sebagai Lehman discontinuity gitu ya. Ini Lehman discontinuity di sini. Nah, keduanya ini dibedakan ya karena keduanya ini memiliki sifat fisis yang berbeda, di mana untuk inti dalam ini dia solid gitu ya. Untuk inti luar ini dia liquid gitu ya. Nah, ini pengamatan dari gelombang gempa. Di mana gelombang gempa itu ada banyak ya, ada gelombang primer, ada gelombang sekunder. Itu yang body wave gitu ya, yang body wave. Nah, gelombang primer itu bisa merambat ke segala medium. Nah, sedangkan gelombang yang sekunder itu dia hanya merambat pada medium yang solid gitu ya atau padat. Nah, jadi dari perilaku tersebut ya, gelombang es ini pada kedalaman sekitar sini gitu ya, hingga ke inti dalam itu dia menghilang ya, tidak merambat. Artinya apa? Inti luar ini dia zatnya itu liquid gitu ya, karena gelombang esnya menghilang di kedalaman ini ya. Makanya dibagi, ada inti dalam dan inti luar. Tapi untuk komposisinya sendiri ini sama ya, sama-sama besi dan nikel ya. Karena besi dan nikel adalah unsur terberat di alam semesta ya. Jadi saat pembentukan buminya, nah unsur yang paling beratnya itu masuk menjadi inti. Nah, ini sama komposisinya besi dan nikel ya, hanya berbeda sifat zatnya aja. Kemudian disusul oleh mantel ya. Mantel ini lapisan yang paling tebal gitu ya. Ini tersusun oleh batuan ultramafic ya atau
kita sebut sebagai peridodit ya. Itu contohnya. Itu nanti kita belajar di petrologi. Kemudian kerak, ini lapisan yang paling tipis ya. Kerak dibagi jadi dua, ada samudra, ada benua. Di mana benua biasanya lebih tebal ya, karena kan ada pegunungan ya. Pegunungan, nah itu keraknya bisa lebih tebal ya, bisa sampai 80 kilo ya. Kemudian kalau misalkan yang samudra itu biasanya lebih tipis ya, hanya sampai sekitar 15 kilo atau 10 kilo aja. Begitu. Itu untuk pendahuluan anatomi bumi kita ya. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada, Kak. Oke. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan langsung tanya aja ya. Santai aja kita di sini. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini masih sama sebenarnya ya. Nanti ada garis-garis yang memisahkan ya. Kayak misalkan tadi aku bilang ya, antara inti dalam dan inti luar ini dipisahkan oleh Lehman discontinuity gitu ya. Nah, kalau yang antara inti luar dengan mantel ini namanya Gutenberg ya. Dipisahkan oleh Gutenberg discontinuity. Nah, kemudian kalau antara mantel dengan kerak, nah ini pasti kalian udah tahu ya, dipisahkan oleh lapisan moho ya, atau Mohorovičić. Nah, tetapi pembagian yang tadi itu sebenarnya bukan satu-satunya pembagian struktur dalam ataupun struktur internal bumi ya. Jadi ada dua pembagian sebenarnya. Ada berdasarkan komposisi ya, kemudian ada berdasarkan mekanik atau fisis gitu ya. Nah, bedanya apa? Kalau secara komposisi, jadi kalau di komposisi ini inti itu jadi satu ya. Nggak peduli dia liquid ataupun solid gitu ya. Karena komposisinya kan sama ya, besi dan nikel. Nah, ini jadi satu. Kita sebut sebagai inti. Udah cukup sampai situ aja ya, karena komposisinya sama. Nah, mantel juga jadi satu ya, karena lapisannya adalah batuan beku ultrabasa. Kerak juga jadi satu ya, yang komposisinya batuan ya. Batuannya ini bermacam-macam, sedimen, beku dan sebagainya. Nah, kalau secara mekanik atau fisis, nah ini baru dibagi lagi kayak misalkan dari sifat zatnya gitu ya. Dari inti. Inti ternyata terbagi jadi dua nih. Ada yang liquid, ada yang solid. Akhirnya dipisahkan ya, ada yang inti dalam, inti luar. Nah, ini pembagian menurut fisika ya, fisik atau mekanik. Jadi kalau misalkan kalian berdebat dengan teman kalian ya, misalkan inti itu satu gitu, teman kalian bilang inti itu dua, nah itu dua-duanya nggak ada yang salah ya. Hanya pembagiannya yang berbeda, yang satu berdasarkan komposisi, yang satu berdasarkan sifat fisisnya. Gitu ya. Jadi dua-duanya benar. Kemudian di sini ya, lapisan mantel juga dibagi lagi ya menjadi beberapa. Ada astenosfer, ada mesosfer. Nah, ini mesosfer itu bagian mantel bawah ya. Ini namanya sama kayak lapisan atmosfer ya, tapi jangan bingung. Nah, ini dibagi karena memang sifatnya yang berbeda ya. Di bawah ini dia pressure-nya tinggi ya, kemudian brittle. Brittle itu rapuh gitu ya. Nah, kalau yang astenosfer ini dia plastis ya. Jadi dia bisa meliuk-liuk lah, bisa membengkok dan sebagainya. Nah, itu dari situ udah berbeda. Makanya karena sifat fisiknya berbeda, akhirnya dibagi jadi dua gitu ya. Kemudian litosfer jelas dibagi lagi karena dia ya, dia dingin, berbeda dengan yang di bawah tadi. Nah, itu pembagian anatomi bumi ya, berdasarkan komposisi maupun secara mekanis. Nah, ini tadi kerak bumi ya. Kalau kita berbicara kerak bumi, artinya kita sedang berbicara tentang lapisan bumi ya, berdasarkan komposisinya, ya kan? Kalau misalkan berdasarkan fisikanya gitu ya, itu kan pasti namanya litosfer gitu ya. Tapi kalau namanya kerak bumi, itu kita berbicara pembagian berdasarkan komposisi ya, di mana kerak bumi sendiri dibagi jadi dua ya, ada kerak samudra dan kerak benua. Ada yang tahu perbedaan yang kerak samudra kerak benua ini apa? Selain ketebalan? Densitasnya, Ya, Kak. betul. Lebih berat mana? Lebih berat kerak samudra atau kerak benua? Santai Kerak aja ya, kalau benua, Kak. salah nggak apa-apa. Kerak benua, Kak. Kerak benua. Oke. Ada yang mau jawab yang lain? Kita diskusi aja, santai aja. Setuju, Kak. Oke, setuju. Kenapa tuh? Kenapa benua? Kerak benua 3, Kak. Sedangkan kerak samudranya 2,7 densitasnya. Yakin? Kalau misalkan ada kerak benua sama kerak samudra bertemu, yang menunjam siapa?
Pernah belajar subduksi nggak? Ayo, samudra kalau benua, kalau ketemu tuh yang menunjam siapa tuh? Yang ke bawah. Samudra, Kak. Ya, betul, samudra. Berarti lebih berat mana? Kak. Berarti lebih berat mana? Ayo. Samudra. Betul, ya. Udah betul tadi angkanya, 3 dan 2,7. Tapi kebalik ya. Samudra yang 3,0 gram per sentimeter kubik, benua yang 2,7. Kebalik ya. Jadi samudra itu yang lebih berat. Kenapa lebih berat? Karena komposisinya juga berbeda ya. Kerak samudra itu dia sima ya, gampangnya. Silikon dan magnesium ya. Kalau kerak benua itu sial, silikon dan aluminium. Nah, dia lebih ringan dari samudra. Makanya kalau kerak samudra, kerak benua ketemu, kerak samudranya menunjam ya. Kerak benua itu tetap di tempat gitu. Nanti kita belajar lebih lanjut di tektonik lempeng gitu ya. Oke. Nah, kemudian ada mantel. Nah, mantel ini dibagi-bagi juga ya. Ada mantel luar, ada mantel dalam. Ini berdasarkan komposisinya ya. Nah, kemudian mantel ini juga densitasnya tinggi ya, lebih tinggi dari kerak benua dan kerak samudra. Kalau tadi 3 dan 2,7, ini 3,3, bahkan sampai 4,3. Jadi dia lebih tinggi lagi. Nah, ini mantel ya. Nah, ini inti bumi ya, yang paling dalam gitu ya, yang tersusun oleh besi dan nikel. Suhunya berkisar 4.500 derajat Celcius. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Mau nanya, Kak. Oke, silahkan. Perbedaan subduksi sama kolisi itu apa, Kak? Ah, bagus pertanyaannya. Nah, ini kita mau ke bahasan itu. Oke. Oke, sekarang kita bahas tektonik lempeng. Sebentar. Nah, sekarang kita belajar tentang tektonik lempeng ya. Jadi setelah kita belajar tentang anatomi bumi ya, selanjutnya kita belajar tentang dinamikanya ya, yaitu pergerakan-pergerakan yang ada di bumi ya. Pergerakan apa? Tentunya ada pergerakan lempeng ya, atau tektonik lempeng. Nah, jadi asal mulanya tektonik lempeng itu awalnya tuh ceritanya tuh panjang ya. Jadi disingkat aja. Intinya ada ilmuwan gitu ya, namanya kalau kalian pernah baca gitu ya, namanya Alfred Wegener gitu ya. Nah, Alfred Wegener ini dia meneliti gitu ya, benua-benua di bumi, diteliti ya, ternyata komposisinya mirip-mirip ya, ada yang mirip-mirip. Kemudian kayak contohnya gini, Afrika sama Amerika ya, itu tuh kayak puzzle gitu kan. Gampangnya gitu. Bisa digabungkan gitu dari garis pantainya. Nah, kemudian batuan-batuan di di tempat pertemuannya gitu ya, di garis pantainya itu gitu ya, di sepanjang garis pantainya tuh mirip-mirip gitu ya. Nah, intinya setelah diteliti gitu ya, dia tuh memiliki teori gitu ya, bahwa dulu tuh benua jadi satu, yang akhirnya memisah seperti sekarang ya, ada 7 benua gitu kan. Nah, teori dia itu disebut sebagai continental drift ya, atau teori apungan benua. Itu teori paling awal dari tektonik lempeng. Namanya teori apungan benua. Nah, awalnya ditentang tuh ya, nggak mungkin benua bisa bergerak ya. Nah, tapi yang bikin teori ini masuk akal itu karena dinosaurus ya. Fosil dinosaurus, bayangkan gini, dinosaurus kan besar gitu ya. Dia kan organisme atau makhluk hidup yang hidup di darat, ya, nggak bisa berenang, nggak bisa ke laut ya, kecuali ya dinosaurus yang hidup di laut gitu ya. Nah, kayak misalkan Brontosaurus itu kan nggak mungkin kan berenang gitu kan, lucu ya. Nah, fosilnya itu bisa berada di dua benua yang berbeda ya. Misalkan kalian ke Amerika, itu ada fosil dinosaurus tersebut gitu. Di Afrika juga ada. Nah, pertanyaannya, apakah si dinosaurus ini dia menyeberang Samudra Pasifik ya atau Samudra Atlantik gitu? Kan nggak mungkin ya.
Kenapa bisa ada dua ya? Maksudnya ada di dua tempat yang berbeda yang sangat jauh ya. Nah, itu yang mendukung teori apungan benua ini. Ya, artinya dulu mungkin benua itu satu gitu. Jadi mereka bebas bergerak ya, bisa di mana-mana, makanya bisa ketemu fosilnya di sana, di sini gitu. Nah, itu salah satu bukti kenapa ada teori ini gitu. Tapi waktu itu kenapa ditolak? Ya karena nggak ada yang tahu penyebab pergerakannya apa ya, masa asal bergerak aja gitu. Nah, tetapi langsung disempurnakan ya oleh teori plate tektonik atau tektonik lempeng. Ini ada ilmuwan lain gitu ya, menyempurnakan, oh benar itu tuh ada ini pergerakan benua gitu ya, yang disebabkan oleh adanya arus konveksi di bawah keraknya gitu ya. Jadi lempeng-lempeng ini dia tuh lokasi di kerak ya. Kerak itu dia terpecah-pecah jadi beberapa lempeng gitu ya. Jadi kerak yang paling luar ya, kan ada kerak samudra kerak benua tuh tadi kan. Nah, itu tuh pecah-pecah gitu ya, membuat beberapa lempeng. Nah, lempeng-lempeng itu bergerak sesuai arahnya masing-masing, bergantung apa? Arah konveksinya, arah arus konveksi di bawahnya gitu ya. Jadi seperti kalian sedang mendidihkan air. Kalau kalian mau coba gitu ya, kalian beli gabus atau styrofoam gitu ya. Kemudian kalian didihkan air, nah styrofoamnya itu taruh di atasnya. Kalau airnya mendidih, styrofoamnya bakal bergerak. Ya, itu sama kayak teori arus konveksi ini yang mendukung teori plate tektonik. Jadi lempeng-lempeng yang ringan di atas tersebut ya, karena ada arus konveksi di bawah ya, tepatnya di astenosfer, itu yang menggerakkan kerak di atasnya atau lempeng di atasnya ya. Jadi ada pemanasan gitu ya di astenosfer yang suhunya panas gitu ya. Kemudian sifatnya kan plastis tadi ya. Itu ada arus konveksi yang muter gitu ya, yang menyebabkan lempeng di atas itu bergerak ya. Nanti tiap lempeng gerakannya berbeda. Ada yang saling bertemu dan saling menjauh. Ada juga yang menyamping gitu ya. Nah, itu adalah asal mula teori tektonik lempeng. Nah, ini teorinya seperti ini ya. Jadi sebelum kayak sekarang gitu ya, dulu tuh benua jadi satu kayak gini. Karena memang mirip ya. Kalau kalian lihat garis pantai Amerika di sini sama garis pantai Afrika, ini kayak puzzle ya. Kalau kalian sering main puzzle ini mirip bisa ditempel. Nah, ya. Nah, dulu nih satu nih ya, tapi pecah gitu. Karena apa? Ya tadi karena adanya arus konveksi di bawahnya gitu ya, yang menyebabkan pergeseran benua. Nah, ini secara lebih detail ya. Nah, ini Alfred Wegener dia bikin ilustrasinya gitu ya. Pemisahan benua-benua tersebut sampai yang kayak sekarang. Nah, ini bukti-bukti yang mendukung adanya pergerakan benuanya. Contohnya ini ya. Ada kesamaan batuan ya. Ini batuannya sama-sama coklat. Gampangnya batuan A misalkan. Nah, ini di sini ada batuan A, di sini batuan A. Ini kan saling berdekatan gitu ya. Artinya mereka dulu nempel gitu ya. Nah, ini saling nyambung keberadaan batuannya, batuan yang sama ini ya. Nah, ini kemudian keberadaan pegunungan ya, pegunungan purba. Nah, ini kemudian ada juga fitur glasial ya. Ini bukti-bukti adanya pergeseran. Nah, ini bukti dari fosil ya tadi ya, fosil dinosaurus. Kan nggak mungkin dinosaurus yang kayak gini ya, dia berenang gitu ya. Nah, ini dulunya pasti dia satu daratan, makanya dia bisa ke arah Afrika, ke arah Amerika gitu ya. Ini bukti-buktinya. Nah, kemudian ada berapa sih lempeng di bumi itu? Ada yang tahu nggak? Ada banyak ya lempeng ya. Tetapi yang paling utama itu ada 7 ya. Lempeng yang paling besar itu ada 7. Ada lempeng Pasifik ya, Australia ya, biasanya jadi satu Indo-Australia itu ya. Kemudian Eurasia di sini yang meliputi Asia dan Eropa, Amerika Utara, Amerika Selatan, Afrika dan Antartika. Itu 7 lempeng terbesar di bumi kita. Yang lain kecil-kecil ya. Misalkan ini Anatolia, Filipina, Kokos, Nazca, Juan de Fuca ya. Ini kecil-kecil. Filipina. Yang paling besarnya ada 7. Nah, masing-masing dari lempeng-lempeng ini itu gerakannya beda-beda ya. Bergantung tadi arus konveksinya ya, arah arus konveksinya seperti apa gitu.
Nah, biasanya di daerah pertemuan-pertemuan lempeng ini ya, ini adalah daerah-daerah yang aktif ya secara kegempaan, tektonik ya, ataupun vulkanismenya. Makanya rata-rata pegunungan gitu ya, itu di daerah pertemuan lempeng ya, seperti di Jawa, Sumatera gitu ya. Nah, ini kan banyak pegunungan yang saling berjejer ya. Kalau yang di Jawa kan ada ini Merapi ya, Lawu dan sebagainya, kan banyak. Nah, di Kalimantan nggak ada ya, dikit ya. Bahkan nggak ada. Mungkin gunung-gunungnya itu gunung-gunung yang bukan gunung berapi ya, hanya bukit gitu. Nah, kenapa nggak ada gunung berapi ya? Karena bukan tempat pertemuan lempeng di sini ya. Kenapa pertemuan lempeng itu bisa aktif kegempaannya dan bisa banyak vulkanismenya ya karena di daerah pertemuan lempeng itu ada celah ya. Ada celah, ada rongga yang memungkinkan magma untuk keluar ya, ataupun gerakan-gerakan lempeng yang bergesekan tadi menyebabkan guncangan yang nantinya menyebabkan gempa gitu ya. Nah, ini adalah ilustrasi dari arus konveksi ya. Ini misalkan di sini panas gitu ya, kemudian terjadi arus konveksi, nah ini memutar gitu ya, lempeng di atasnya akan bergerak sesuai dengan arah putaran dari arus konveksinya. Nanti bisa bergerak ya, bisa saling menjauh, bisa saling mendekat. Nah, kemudian ada 3 ya pertemuan lempeng, jenis pertemuan lempeng atau 3 batas lempeng gitu ya. Dari konvergen, divergen, dan transform fault. Divergen ini adalah yang ada yang tahu nggak divergen ini gimana? Arah geraknya seperti menjauh, Kak. Ya, betul. Jadi divergen ini gerakannya tuh lempengnya saling menjauh ya. Jadi arus konveksinya yang di bawahnya ini, yang satu mendorong ke kiri gitu ya, yang satunya ini mendorong ke kanan. Jadi dia saling menjauh gitu ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai divergen. Oke, dapat dipahami ya. Nah, ini divergen. Nah, divergen ini ada 2 jenis nanti ya. Ada divergen yang memisahkan benua dengan benua, ada yang memisahkan samudra dengan samudra ya. Oke, kita ke bahasan yang pertama, benua dengan benua. Ketika benua dengan benua saling menjauh gitu ya, maka akan tercipta celah di tengah-tengahnya gitu ya. Nah, itu akan menyebabkan apa? Pembentukan samudra baru biasanya. Ya, ketika ada benua dengan benua saling menjauh gitu ya, kan retak tuh, retak membentuk cekungan di dalamnya atau di tengahnya gitu ya. Nah, itu nanti terisi air. Kalau ada hujan, terisi air, nah itu nanti bakal membentuk samudra baru ya. Jadi dulu ya, yang benua Amerika dengan Afrika tadi ya, yang kayak puzzle tadi, itu dulu adalah kan nempel tuh satu benua ya. Itu dia mengalami gerakan saling menjauh ya, benua dengan benua. Nah, itu menyebabkan terbentuknya samudra baru ya, samudra Atlantik ya di situ. Nah, itu yang pertama ya, benua dengan benua saling menjauh. Istilahnya seringnya disebut sebagai rifting. Namanya rifting. Nah, rifting ya. Itu benua dan benua saling menjauh. Nah, kemudian yang kedua itu ketika gerakan saling menjauhnya itu pada samudra dengan samudra ya, kerak samudra dengan kerak samudra. Nah, kalau samudra dengan samudra ya, itu kan ya udah laut ya. Jadi ketika mereka bergerak saling menjauh ya, yang ada apa? Yang terjadi adalah samudranya semakin luas gitu ya, semakin melebar gitu. Seperti Atlantik sekarang ya. Nanti kalau Amerikanya semakin ke barat gitu ya, Afrikanya semakin ke timur, ya lama-lama semakin luas gitu ya. Kan masih bergerak tuh ya, divergennya masih terjadi sampai sekarang. Nah, itu nanti akan semakin luas samudranya. Itu kalau terjadi pada samudra dengan samudra. Istilahnya biasanya kita sebut sebagai spreading. Ya. Itu ketika pemisahannya samudra dengan samudra. Kalau benua dengan benua itu rifting. Nah, itu gerakan yang saling menjauh. Oke, dapat dipahami? Ada pertanyaan sampai sini? Konver- Oke, sebentar ya.
Oke, kita lanjutkan ya. Kalau begitu, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke gerakan lempeng yang selanjutnya ya. Batas lempeng yang selanjutnya itu ada konvergen ya, atau gerakan yang saling bertemu. Kalau ini kan saling menjauh gitu ya. Nah, kalau yang konvergen, oke, ini transform dulu deh ya, transform dulu yang gampang. Nah, kalau transform ini dia saling menyamping gitu ya. Jadi gerakannya yang satu ke sana gitu ya, yang satu ke sini, kayak berpapasan gitu. Kayak kalian sama teman kalian gitu ya, saling berpapasan gitu, lewat ketemu misalkan di kantin atau di mana gitu ya. Jadi saling lewat aja, mereka nggak bertabrakan ya, nggak saling menjauh gitu, tapi saling bergesekan gitu ya, bergeser ke arah yang berbeda. Itu transform fault. Nah, biasanya fenomena di transform fault ini ya, ini gempa-gempa kecil ya, karena biasanya di sini gerakannya tuh dangkal-dangkal, jadi jarang yang bikin gempa besar. Nah, kalau yang di divergen tadi, karena itu kan saling menjauh gitu ya, terbentuk celah di tengahnya, jadi vulkanismenya tinggi. Ya, di daerah divergen itu vulkanismenya tinggi karena terbentuk celah akibat saling menjauh. Magmanya keluar tuh dari tengah celahnya. Nah, itu kita sebut sebagai MOR ya, atau Mid Oceanic Ridge. Ya, itu ada tuh di tengah Atlantik ya. Samudra Atlantik kan hasil dari kejadian tadi ya, divergen ya. Makanya terbentuk MOR di tengahnya. Di celahnya itu terbentuk Mid Oceanic Ridge ya, tempat magma keluar. Nah, kemudian konvergen. Nah, kalau konvergen ini ada 3 kasus ya. Ketika kerak benua bertemu dengan kerak samudra, samudra dengan samudra, dan benua dengan benua ya. Nah, kita satu-satu ya, kita bahas. Yang pertama itu ketika kerak benua dengan kerak samudra. Nah, tadi kita belajar ya, bahwa kerak samudra itu lebih berat ya, densitasnya 3,0. Sementara kalau benua 2,7. Jadi ketika mereka bertemu ya, akibat arus konveksi, yang menunjam ke bawah itu lebih berat ya. Samudra akan menunjam lebih ke bawah gitu ya. Nah, ini ketika samudra bertemu dengan benua. Nah, istilahnya ini kita sebut sebagai subduksi. Ya. Ketika samudra masuk ya, benuanya tetap di sini. Nah, ini adalah pertemuan lempeng ya, yang saling bertemu atau konvergen jenis subduksi ya. Nah, biasanya fenomena yang terjadi adalah kerak samudra yang masuk ke dalam ini ya, dia akan terpanaskan ya. Kan kalau kalian misalkan lihat film-film gitu ya, ada orang yang membor ke dalam gitu ya, ke dalam bumi, semakin dalam kan semakin panas ya. Sama kayak lempeng bumi ini. Semakin ke dalam, dia semakin terpanaskan. Nanti meleleh dia kerak samudranya. Kalau udah ke kedalaman tertentu ya, dia meleleh, lempengnya berubah jadi magma. Karena terpanaskan ya. Jadi magma, kemudian magmanya naik. Akhirnya membentuk pegunungan di atasnya, di kerak benuanya di sini. Ini banyak pegunungan yang terbentuk ya di sepanjang jalur subduksinya. Ya, ini contoh nyatanya di Indonesia gitu ya, di Pulau Jawa misalkan. Itu kan ada dari tadi ya Merapi ya, kemudian Gunung Slamet, ada Gunung Raung, ada Lawu ya sampai Jawa Timur, Gunung Arjuna. Nah, itu kan satu deretan itu gunung semua ya. Karena apa? Daerah subduksi ya, subduksi lempeng Indo-Australia di selatan menubruk ya atau menabrak lempeng Eurasia di utaranya ya. Akhirnya membentuk jajaran pegunungan ya. Ini yang terjadi ketika benua bertemu dengan samudra. Ya. Kemudian samudra ketemu samudra. Samudra ketemu samudra itu sama, istilahnya subduksi. Ya, jadi nggak ada bedanya gitu ya. Samudra dengan benua, samudra dengan samudra itu sama-sama subduksi. Nah, cuman pertanyaannya gini, kalau samudra dengan samudra, yang menunjam yang mana? Atau ada yang menunjam nggak kira-kira? Saling menubruk. Ya, Kak. Saling menubruk ya, Kak. Saling menubruk, oke. Oke, bagus. Ada jawaban lain? Untuk gunung api bolot. Gimana? Hasil tubrukannya membuat gunung api bolot, Kak. Oke, bagus. Ada yang lain? Oke, kita bahas ya. Jadi ketika samudra dengan samudra ya bertemu gitu ya, itu istilahnya sama, subduksi ya. Tapi tetap ada yang menunjam ya. Nah, yang menunjam itu siapa ya? Yang menunjam itu biasanya kerak samudra yang umurnya lebih tua.
Nah, ini diingat-ingat ya. Jadi samudra dengan samudra itu tetap ada yang menunjam. Nah, densitasnya kan tadi sama kan, 3,0. Terus siapa yang menunjam? Nah, itu yang menunjam itu yang umurnya lebih tua. Jadi ketika samudra dengan samudra ketemu ya, yang umurnya lebih tua, biasanya dia lebih berat sedikit. Dia akan menunjam. Nah, nanti akan membentuk jajaran pegunungan. Tapi di samudra ya, karena kan samudra dengan samudra, pegunungannya terbentuknya di samudra ya, di atasnya, di lempeng yang tidak menunjam. Nah, akhirnya membentuk pegunungan-pegunungan bawah laut ya. Ada yang sampai muncul di atas permukaan laut ya, ada yang masih di dalam. Nah, itu kalau samudra dengan samudra. Bisa dipahami? Bisa, Kak. Nah, oke. Nah, selanjutnya yang ketiga ya, yang terakhir. Ketika lempeng benua bertemu dengan lempeng benua. Ya. Ini kasus yang terakhir. Lempeng benua dengan lempeng benua. Nah, apa yang terjadi? Keduanya kan ringan ya. 2,7 gram per sentimeter kubik. Sama-sama ringan. Nah, ketika benua dengan benua bertemu, itu tidak ada yang menunjam. Karena sama-sama ringan. Yang terjadi adalah kedua lempeng benua ini terangkat bersama-sama ke atas. Ya. Jadi ketika ada tubrukan benua dengan benua, itu saling mendorong dan saling ke atas. Ya. Akhirnya membentuk pegunungan yang sangat tinggi. Ini contohnya terjadi di Himalaya ya. Yang puncaknya itu Gunung Everest ya, gunung tertinggi di bumi. Nah, itu gunung tertinggi di bumi diakibatkan oleh proses kolisi. Jadi kolisi itu adalah proses pertemuan lempeng benua dengan benua ya. Itu bedanya dengan subduksi. Kalau subduksi itu benua dengan samudra ya, atau samudra dengan samudra. Kalau kolisi itu benua dengan benua. Tidak ada yang menunjam kalau di kolisi, tapi keduanya itu saling ke atas gitu ya, karena ringan dua-duanya. Nah, itu akan membuat pegunungannya sangat tinggi. Itu kolisi. Jadi kalau ada pegunungan yang sangat-sangat tinggi gitu ya, itu pasti diakibatkan oleh kolisi. Nah, ini contohnya di Himalaya tadi ya, Gunung Everest. Ini tabrakan dari kerak benua India. Ya, kerak benua India dengan Eurasia. Sama-sama kerak benua, sama-sama ringan ya, akhirnya membentuk pegunungan yang sangat tinggi. Nah, sampai sekarang ketinggiannya bertambah ya. Selama India ini mendorong ke sana ya, selama masih menabrak ya, maka gunungnya akan semakin tinggi. Ya kan didorong, dipaksa didorong terus. Nah, gitu. Ini adalah kolisi. Bisa dipahami? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Ada yang masih bingung? Sejauh ini paham, Kak. Oke, bagus. Oke, sebentar ya. Sebentar. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini peta bumi. Ini daerah. Nah, ini kan Amerika nih. Ini kursorku kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan, Kak. Oke, nah ini kan Amerika ya. Ini Afrika. Nah, ini kan dulu kan ini nyatu nih. Ya, teori yang tadi kan ini nyatu di sini kan. Kemudian mereka mengalami rifting ya, kan benua dengan benua nih. Rifting membentuk samudra baru. Nah, ini di sini samudra baru. Nah, sekarang ya garis dari zona divergennya, zona yang saling menjauhnya itu di sini. Nah, ini ya, ini saling menjauhnya di sini. Sekarang namanya spreading ya, karena samudra dengan samudra. Ketika saling menjauh nantinya penyebabnya akan menyebabkan ini samudranya semakin luas. Ya, mungkin nanti jutaan tahun kemudian Samudra Atlantik akan lebih luas daripada Pasifik. Karena ini spreading gitu ya. Nah, kalau contoh yang subduksi ini di sini ya. Ini adalah jajaran pegunungan ya. Ini gunung-gunung semua nih, daerah subduksi nih. Bisa kelihatan ya, di sini kan menonjol gitu ya. Ini di sini ya, sampai sini. Ini adalah daerah penunjaman lempeng Pasifik ya. Lempeng Pasifik kan lempeng samudra nih, lebih berat kan.
dia menunjam ke lempeng benua. Ini Eurasia, ini benua Amerika ya. Ini kemana-mana dia menabrak ya. Ini akan subduksi nih, subduksi semua. Nah, ini yang kita sebut sebagai ring of fire ya. Kalau kalian pernah dengar ring of fire, ya ini. Ini kan kayak lingkaran gitu ya. Nah, ini adalah ring of fire. Jajaran pegunungan yang melingkari atau melingkupi Samudra Pasifik. Karena Pasifik ini menunjam ke segala arah. Karena Pasifik ini samudra yang paling tua ya, sehingga dia yang paling berat ya. Mau kemana aja dia menunjam. Nah, kalau transform fault ini di sini nih. Kalian bisa lihat di sini nih. Garisnya nggak lurus, ya nggak? Di sini, tiba-tiba lanjutannya di sini. Ya nggak? Artinya apa? Di sini dia geser ke sini, yang di sini geser ke sini. Ya kan? Harusnya kan lurus nih. Nah, inilah batas transform fault di sini. Ini contoh transform, ini transform. Nah, bisa dipahami sampai sini? Bisa, Kak. Oke. Nah, gerakan-gerakan lempeng ini tuh kecepatannya berbeda-beda ya. Tapi umumnya kayak 4 cm per tahun lah. Jadi nggak kerasa ya. Misalkan lempeng Eurasia nih bergerak gitu ya, 4 cm per tahun. Ya kalian nggak bakal kerasa ya, 4 cm per tahun tuh per harinya berapa? 0,000 berapa itu ya. Jadi nggak bakal kerasa ya. Gerakannya akan terasa kalau berlangsung jutaan tahun ya. Kayak misalkan tadi, pemecahan Amerika dengan Afrika ya, itu kan terjadi sangat lama ya. Sekitar 100 juta tahun yang lalu lah. Itu baru kerasa gerakannya ya. Karena hanya berapa senti per tahun ya. Paling cepatnya pun 10 senti ya. Ini gerakan lempeng paling cepat tuh hanya 10 senti. Nah, itu untuk tektonik lempeng. Ada pertanyaan sampai sini? Sudah menjawab belum tadi yang tanya bedanya kolisi dan subduksi? Sudah paham? Kak, boleh Oke. diulang nggak Kak yang penyebab transform tadi Kak bisa bergeser ke arah yang berbeda? Oh, transform ya. Iya Kak. Sebentar. Nah, kalau transform ini sebenarnya sama ya. Pergerakan-pergerakan ini itu selalu diakibatkan oleh arah arus konveksinya. Jadi arus konveksi di bawahnya ya, sebelah kiri ini putarannya ke sana, ke arah sana. Nah, arus konveksi yang di sebelah kanan itu arahnya ke sini. Nah, akhirnya mereka bergeraknya berlawanan ya. Nggak searah, ada yang ke sana, ada yang ke sini. Nah, ini yang transform. Jadi arah putaran arus konveksinya itu berbeda. Makanya dia saling bergerak menyamping. Gitu. Jadi sebenarnya bergantung arah arus konveksinya ya. Mau bertemu, mau saling menjauh gitu ya atau saling menyamping itu bergantung dari arus konveksinya masing-masing gitu. Apa kamu menjawab? Dapat dipahami nggak? Paham Kak? Nah, biasanya kalau transform ini buktinya kayak gini nih. Ya. Ada sungai, harusnya kan sungainya lurus nih dari sini sampai sini ya. Nah, sungai itu di sini. Tapi dia menerusnya ke bawah ya. Nah, ini biasanya akibat transform ya. Terputus-putus dia. Nah, ini karena ada pergeseran tadi ya. Yang harusnya lurus ke sana ya, dia lanjutannya tuh di bawah sini ya. Artinya dia digeser sama batas transform gitu. Oke ya. Ada yang mau ditanyakan lagi sebelum ke pembahasan selanjutnya? Kak, izin bertanya. Ya, silahkan. Contoh lain dari sesar transform selain San Andreas ada nggak? Itu yang tadi aku contohin, yang digambar tadi. Namanya tuh nggak ada ya, nggak dinamain, tapi contohnya banyak. Kayak misalkan aku kasih gambar yang sebentar.
Yang paling terkenal tuh Sesar San Andreas ya, yang berada di Amerika Utara ya. Itu antara antara lempeng Juan de Fuca gitu ya dengan Amerika Utara. Nah, itu sesar transform yang paling terkenal. Tapi sebenarnya banyak, cuman tidak dinamai gitu ya. Sebentar. Nah, ini ya. Contoh-contoh sesar transform itu justru dia banyak banget. Cuman ya namanya tidak dinamai gitu ya. Ini aku kasih garis aja ya. Aku kasih garis di sini. Nih ya, 1, 2, 3. Ini kecil-kecil nih, 4, 5. Ini juga 6, 7, 8. Nih bergeser juga di sini. Nih, ya. Jadi banyak. Nih, nih. Ini yang sesar San Andreas di sini ya. Nah, jadi transform tuh banyak tapi minor ya, banyak tapi minor, kecil-kecil. Dan biasanya ya itu tidak dinamai gitu ya. Nah, yang paling terkenal tuh ini karena dia besar ya. Sesar San Andreas yang di sini. Nah, ini menyebabkan gempa ya. Sering gempanya, makanya terkenal ya. Bahkan ada ininya. Pernah dibahas di Nat Geo gitu ya. Nah, begitu bisa dipahami? Bisa, Kak. Oke. Ada pertanyaan lain? Atau ada yang sambil nonton bola ini? Enggak. Nggak ada, Kak. Nggak ada. Ada, Kak, ada. Oke. Nanti ya nonton Ronaldo ya. Nggak main, Kak ya. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya ya. Sekarang kita ke pembahasan gempa bumi. Nah, gempa bumi itu penyebabnya apa tadi ya? Biasanya gempa bumi itu akibat pergerakan atau pergeseran lempeng. Ya, bisa di zona konvergen, bisa di divergen, bisa di transform fault. Nah, intinya dia ada pergeseran lempeng ya. Biasanya ya, lempeng yang bergerak atau bergeser tuh dia macet. Ya, misalkan macet ya, tapi kan masih ditekan tuh, masih didorong sama si arus konveksinya. Dia dipaksa bergerak, tapi misalkan kalau dia macet, itu kan akan menyimpan tenaganya sangat besar ya. Ketika dia rilis tenaganya atau lepas, nah itu akan mengguncang tanah di atasnya ya, makanya terjadi gempa. Nah, biasanya tenaga yang sudah tersimpan gitu ya, lama gitu ya, terus dia lepas, nah itu bakal besar gempanya. Nah, biasanya gempa-gempa besar tuh di zona-zona konvergen ya. Makanya di Indonesia tuh sering gempa-gempa besar ya. Di Jogja pernah ya, di Aceh gitu ya. Nah, kalau di transform fault ya, kayak di Amerika tadi itu gempanya minim. Karena gempanya dangkal ya. Jadi di zona konvergen tuh dia yang menyimpan tenaga yang besar karena dia menunjam ke bawah. Nah, jadi sebenarnya itu ya salah satu kenapa ibu kota kita mau pindah ke Kalimantan ya itu ya, menghindari ancaman dari gunung berapi ataupun gempa. Karena kita lihat tadi di peta ya, Kalimantan tuh aman. Dia bukan tempat ataupun lokasi pertemuan lempeng. Ya, jadi terhindar dari yang namanya gempa ya, kemudian gunung berapi itu dia terhindar ya. Mungkin ya tantangannya mungkin ya di hal lain ya, misalkan banjir dan sebagainya. Tapi terhindar dari gempa dan gunung berapi atau gunung meletus ya, karena memang bukan tempat pertemuan lempeng. Dia di tengah-tengah lempeng ya. Nah, ini contoh-contoh kejadian gempa gitu ya. Misalkan aku tanya ke kalian ya, gempa itu sebenarnya berbahaya apa enggak? Ada yang mau berpendapat nggak? Gempa itu menurut kalian berbahaya atau enggak? Berbahaya banget. Berbahaya, Kak. Kenapa tuh? Menghasilkan kerugian yang sangat besar, Kak.
Oke, betul. Ada jawaban lain? Lebih berbahaya itu Kak, kalau misalnya struktur bangunan yang di atas lokasi gempa itu benar-benar rapuh. Jadi kalau misalnya contoh kayak di Cianjur kemarin kan, itu gempanya walaupun 5,6 SR, tapi itu gara-gara gempanya lokasi dangkal, terus juga struktur bangunannya rapuh, itu bisa mengakibatkan korban jiwa makin besar Kak. Ya, betul. Ya, itu bagus ya jawabannya ya. Nah, sekarang misalkan aku tanyanya gini. Kalau ada gempa di suatu pulau yang tidak ada penghuninya, tidak ada rumah, berbahaya nggak gempanya? Tidak Kak. Betul ya. Jadi apa? Gempa itu sebenarnya nggak berbahaya ya. Yang berbahaya itu apa? Bencana ikutannya ya. Misalkan rumah roboh, pohon roboh, yang berbahaya itu itunya ya. Gempa itu nggak berbahaya. Kalau selama kalian misalkan di lapangan gitu ya, lapangan terbuka, ya kalian cuma goyang aja gitu ya. Nah, yang berbahaya itu bangunannya. Jadi sebenarnya gempa itu nggak membahayakan. Nah, itu ya. Nah, tetapi yang jadi masalah di Indonesia ini masih banyak ya kayak rumah-rumah yang masih rapuh, betul tadi ya. Kemudian nggak tahan gempa kan. Kemudian mereka tuh bangun rumah di daerah yang memang rawan gempa gitu ya. Misalkan udah kelihatan nih daerah sini rawan gempa, ya udah bikin rumahnya di daerah yang jauh dari zona pergeseran lempeng. Harusnya begitu ya. Kenapa gempa jadi berbahaya? Karena orang-orang maksa bikin pemukiman ya di zona gempa tersebut gitu. Paham ya sampai sini ya? Paham Kak? Oke. Nah, itu perspektif lain ya. Jadi gempa itu sebenarnya nggak membahayakan, tapi ya ikut-ikutannya ini ya. Misalkan gedungnya roboh, nah ini yang membahayakan ini. Banyak korban jiwa kan karena ini ketimpa bangunan dan sebagainya. Kalau di daerah yang luas misalkan ya, nggak ada bangunan ya itu sebenarnya aman-aman aja gitu. Nah, oke. Kemudian ada beberapa istilah yang sering digunakan pada gempa bumi ya, di mana kita mengenal istilah fokus ya. Fokus itu adalah pusat ataupun sumber gempanya gitu ya. Biasanya sering disebut juga sebagai hipocentrum ya. Itu fokus atau hipocentrum. Itu pusat gempa di kedalamannya. Misalkan pusat gempa di kedalaman, kalau di berita kan ada tuh. Pusat gempa di kedalaman 12 km. Nah, itu adalah fokusnya atau hipocentrumnya. Kalau epicenter atau epicentrum itu adalah pusat gempa yang di permukaan ya. Jadi misalkan fokusnya di sini, ini kita tarik garis ke atas ya sampai ke permukaannya. Nah, ini adalah fokus gempa yang sudah di permukaan ya, yang kita tarik garis ke permukaan. Nah, ini namanya jadi epicenter. Hipocentrum, epicentrum ya. Kalau misalkan gempanya di sini, fokusnya ya udah tarik ke atas aja. Nah, ini epicentrumnya di atas di sini. Fokusnya di sini gitu ya. Jadi pusat gempa di dalamnya itu hipocentrum atau fokus ya. Kalau kita tarik garis ke permukaan itu adalah epicentrumnya. Oke, paham sampai sini? Paham Kak? Oke, nah kemudian ya macam-macam gelombang gempa. Kan gempa itu kan karena tadi ya, karena adanya tekanan ya, akibat lempeng yang saling bergerak, kalau dia rilis tekanannya ya, itu akan terjadi gempa gitu ya. Nah, gempa itu berbentuk gelombang ya, dia menyebar ke segala arah. Di mana gelombang gempa ini dibagi di beberapa ya. Ada nah ini. Ada gelombang primer ya, kemudian ada gelombang sekunder, kemudian ada gelombang panjang ya atau long wave. Nah, kita bahas satu-satu ya. Untuk gelombang primer, ini ciri-cirinya dia frekuensinya tinggi. Ya, frekuensi tinggi itu artinya apa? Dalam 1 detik ya, dia gerakannya cepat. Ya, frekuensinya tinggi. Panjang gelombangnya pendek ya. Panjang gelombangnya pendek itu artinya gini. Nah, ya antara lembah dengan tingginya itu pendek gitu ya. Kalau panjang gelombangnya panjang ya, kayak ini yang long wavelength ini, dia kan gini, jauh. Ya. Nah, kalau ini kan rapat gitu ya. Nah, ini namanya adalah short wavelength atau panjang gelombang yang pendek. Itu ciri-ciri dari gelombang primer. Kemudian gerakan gelombang primer itu longitudinal. Longitudinal itu gimana? Dia rapatan dan renggangan ya. Rapat, renggang. Ya, kemudian rapat lagi, renggang lagi. Nah, itu adalah longitudinal.
Nah, kemudian keistimewaan keistimewaan gitu ya, keistimewaan dari gelombang primer itu dia bisa travel ya, atau dia bisa merambat ke segala jenis medium ya. Dia bisa merambat di padat, bisa merambat di liquid gitu ya. Jadi dia bisa lewat ke semua medium ya. Sementara kalau yang sekunder tadi ya, ini sebenarnya mirip dengan gelombang P ya. Frekuensinya sama-sama tinggi, panjang gelombangnya sama-sama pendek. Nah, tapi gerakannya dia transverse ya. Transverse itu dia kayak gini, naik turun aja ya gitu ya. Transverse. Jadi nggak ada rapatan renggangannya kalau transverse atau transversal gitu ya. Nah, kemudian kekurangan dari gelombang S ini, dia hanya bisa merambat di medium yang solid atau padat ya. Makanya dia menghilang di inti luar bumi gitu ya. Ketika merambat ke dalam ya, di inti luar bumi itu dia nggak merambat. Karena inti luar bumi kan liquid ya. Gelombang S-nya hilang. Nanti muncul lagi di inti dalam gitu. Nah, ini gelombang P dan gelombang S. Nah, gelombang P itu bergerak lebih cepat dari gelombang S. Ya, dan gelombang P itu muncul pertama kali. Kalian tahu seismogram ya? Atau seismograf, alat untuk mencatat gempa. Itu kan biasanya kayak ada pulpen gitu ya, ada kertas dia kan lurus gini ya. Kalau ada guncangan kan dia gini-gini. Ya enggak? Nah, getaran pertama yang terekam oleh seismogram ya, seismograf ya. Ini hasilnya namanya seismogram, alatnya seismograf ya. Getaran yang pertama terekam itu adalah gelombang P ya, karena dia lebih cepat ya. Jadi ketika ada getaran tiba-tiba ya, ini gelombang P yang terekam. Nah, ketika gelombang P terekam, itu sebenarnya tanah yang kalian injak itu belum gempa ya. Yang menyebabkan gempa terasa di daratan atau di permukaan itu akibat gelombang L. Ya, jadi P sama S ini nggak menyebabkan gempa di permukaan ya. Jadi gempa itu sebenarnya sering ya teman-teman ya. Tiap hari itu sebenarnya ada gempa. Cuman yang terasa ya, yang terasa di permukaan itu, nah itu yang jarang ya. Gelombang P itu sering ya. Gelombang P yang pertama datang gitu ya. Kemudian nanti lurus lagi, kemudian tiba-tiba ada gelombang lagi. Nah, ini gelombang S biasanya yang kedua. Nah, kemudian kalau yang nanti datang lagi tapi dia yang tinggi banget gini. Nah, ini ada gelombang yang berimpact ataupun berefek pada permukaan. Itu gelombang L. Di mana dia frekuensinya rendah, tapi panjang gelombangnya tinggi. Ini dia gelombang yang paling merusak. Gelombang gelombang yang pertama ini nggak merusak ya. Dia kan menjalar aja. Nah, yang bikin rusak tuh yang gelombang L ini. Ya, dia merusak permukaan gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Maaf Kak, mau nanya. Ya, silakan. Untuk menentukan kedalaman titik epicentrumnya itu dari kedalaman berapa kilometer ke berapa kilometer ya Kak? Maksudnya untuk kedalaman pusat Titik gempanya fokus gitu ya? ya? Ya, pusat gempa. Pusatnya gitu ya? Ya. Oh, oke. Sebentar ya. Ya Kak. Jadi sebenarnya kalau untuk menentukan kedalaman fokus ya, itu dia bergantung dari rekaman tadi, rekaman seismogram yang terekam di tiap stasiun ya. Biasanya di tempat-tempat atau di kota-kota besar itu ada stasiun seismograf ya. Nanti dia akan mencatat seismogram ya. Tiap kota tentunya akan berbeda waktu kedatangan gelombang gempanya yang tercatat ya. Misalkan di Jakarta itu jam 3 lebih 1 menit misalkan. Kemudian di Bandung tuh 3 lebih 2 menit gitu. Itu kan berbeda ya. Nah, nantinya dari waktu itu yang terekam itu ya, nanti kan bisa ketahuan ya kecepatan gelombangnya. Nanti kalau dihitung secara matematis menggunakan kecepatan, itu akan ketemu titik pusatnya itu di mana gitu. Misalkan kan lebih cepat di
Jakarta gitu ya. Artinya dia lebih dekat dengan Jakarta kan. Nanti dari kecepatannya bisa dihitung episentrumnya gitu ya. Kemudian kedalamannya juga bisa karena dia kan gelombang gempa ini bergerak ke segala arah ya. Jadi intinya dia menggunakan rekaman yang di beberapa stasiun. Nah, biasanya nggak bisa cuma satu untuk menentukan pusat dari gempa ya. Paling nggak tiga stasiun, kemudian nanti dibuat suatu lingkaran ya untuk untuk menggambarkan perambatannya gitu. Nanti ketemu titik temunya dari ketiga stasiun itu ketemunya di mana titiknya. Nah, itu nanti episentrumnya di situ. Kedalamannya juga bisa diukur dari situ. Gitu ya. Oke Kak, paham. Ya. Nah, itu nanti bisa kalau kalian penasaran ya, itu bisa dihitung menggunakan rumus Laska ya. Nanti kalian coba cari, kalian belajar, itu bisa untuk menentukan perhitungannya, untuk menentukan pusat gempanya. Oke? Nah, jadi tadi gelombang gempa yang pertama ya, sama yang kedua, primer sama sekunder, itu kita sebut sebagai gelombang body wave ya, atau gelombang tubuh. Karena ya keduanya ini bergerak di dalam ya, bergerak di dalam bumi. Sementara yang L wave ya, itu kita sebut juga sebagai surface wave. Ya, ini gelombang yang bekerja di permukaan ya, yang L wave tadi. Di mana dibagi jadi dua ya, ada Rayleigh sama Loove. Nah, ini gerakannya. Kalau gelombang P tadi kan dia rapatan dan renggangan ya, gerakannya longitudinal, ini seperti ini. Nah, kalau yang gelombang S dia naik dan turun ya, transversal. Nah, ini yang lebih cepat, lebih lambat kan. Kemudian kalau ya dia bergetar ataupun merambat gitu ya di permukaan, itu yang surface wave. Ini ada dua, Loove wave sama Rayleigh. Loove wave itu yang menyamping. Jadi dia di permukaan ya, gerakannya tuh kanan kiri gitu loh. Kalau misalkan kalian berdiri nih gempa gitu ya, terus goyangan gempa itu kanan kiri gitu ya. Nah, itu tuh Loove wave. Nah, kalau yang Rayleigh itu yang naik turun gerakannya. Jadi permukaannya itu dinaik turunkan gitu ya. Nah, ini ada gerakan rotornya nih di sini, ada putaran rotornya. Ini Rayleigh ya. Bedanya Loove sama Rayleigh itu. Ini kanan kiri gitu ya, menyamping, ini naik turun. Nah, sehingga ya gelombang Rayleigh ini adalah gelombang permukaan yang paling merusak. Jadi ketika suatu daerah terkena gempa gitu ya, kemudian gelombang permukaannya itu Rayleigh ya, itu biasanya kerusakannya lebih parah dibandingkan dengan gelombang Loove. Karena ini gerakan naik turun tadi ya. Oke, sampai sini dapat dipahami? Ada pertanyaan sampai sini? Misi Kak, mau nanya Oke, lagi. silakan. Jadi kan itu ada primary wave, secondary wave, sama long wave. Ya. Itu apakah low wave-nya sama Rayleigh wave itu cuma ada di beberapa tiga wave itu atau hanya ada di kayak contohnya di secondary wave doang? Oh, gini. Oke, aku paham pertanyaanmu ya. Maksudnya itu maksudnya primer tuh bisa Loove, bisa Rayleigh gitu ya maksudmu ya? Nah, sebenarnya Iya, Kak. ya, ini tuh berbeda semua. Jadi primer tuh nggak bisa Loove, secondary juga nggak bisa Loove, nggak bisa Rayleigh juga. Jadi ini tuh udah berbeda gitu ya. Jadi gelombang gempa yang pertama itu primer. Ya. Yang pertama terekam oleh seismograf. Nah, getaran yang kedua itu sekunder. Nah, gelombang yang sampai permukaan itu Loove dan Rayleigh. Jadi sebenarnya ketika gelombang permukaannya itu terjadi ya, gelombang P dan S itu udah nggak ada, udah hilang. Ini gelombang ikutannya. Paham nggak? Jadi udah berbeda gelombang. Oke, paham Kak. Oke, jadi primer, sekunder sendiri gitu ya. Loove sama Rayleigh sendiri gitu. Nah, biasanya Loove sama Rayleigh karena ini gelombang permukaan, biasanya dia terekamnya terakhir. Jadi gelombang primernya terekam terus hilang gitu ya. Gelombang sekunder terekam hilang. Nah, itu baru gelombang permukaannya yang muncul terakhir. Jadi yang pertama-tama itu udah nggak ada getarannya. Gitu. Jadi udah gelombang yang berbeda. Begitu ya.
Oke, ada pertanyaan lagi? Aman? Aman, Kak. Oke. Nah, ini contoh gelombang apa nih? Love atau Rayleigh? Love. Betul, love ya. Nah, Love, biasanya Kak. love itu bukti kejadian adanya gelombang love tuh gini, ada patahan. Kalian pernah nggak lihat kayak ada gempa gitu ya, kemudian ada foto, kayak pagarnya itu nggak lurus ya, harusnya nempel, tapi geser pagarnya. Jalannya bergeser juga nih. Nah, ini biasanya akibat gelombang love. Ya, jalannya jadi nggak lurus. Karena gerakan samping menyamping tadi ya. Dia bahkan patah ya, di sininya patah, akhirnya jadi nggak lurus ya. Pagarnya nggak lurus, jalannya nggak lurus. Ini adalah gelombang permukaan jenis love. Nah, kemudian ya, gempa itu bisa menyebabkan bencana ikutan ya, yang kita sebut sebagai tsunami. Nah, ini tsunami itu terjadi ketika gempa pusatnya ya, fokusnya atau hiposentrumnya itu berada di laut ya. Ketika fokusnya di laut ya, nanti akan menjadi tsunami ya. Contoh aja nih, misalkan ada bak mandi nih ya. Kalian ambil misalkan batu yang besar ya, kalian lemparkan ke bak mandinya, pasti airnya akan tergoncang ya. Sama kayak gempa ini. Ketika ada gempa di dalam laut ya, airnya bakal tergoncang ya. Akhirnya gelombangnya terbentuk. Nah, ini kalau gempanya besar, gelombangnya akan sangat tinggi ya. Nanti kalau sampai ke daratan gitu ya, sampai ke pantai, dia akan menyapu di daerah pantai, tersapu semua ya. Ini yang kita sebut sebagai tsunami. Nah, tetapi tsunami ini jarang terjadi karena ada syarat-syarat tertentu ya. Misalkan gempa yang untuk menyebabkan tsunami itu minimal sekitar 6,5 skala Richter ya. Jadi di bawah itu kurang kuat untuk menyebabkan tsunami. Jadi harus di atasnya ya. Misalkan tsunami Aceh kan itu sampai 8 ya, 8 skala Richter, bahkan 9, ada yang bilang 9. Nah, itu tuh sangat besar, makanya tsunami-nya juga sangat tinggi ya. Bahkan sampai tsunami ikutan itu sampai ke negara lain kan, ada yang sampai ke Maladewa, ke Thailand. Nah, itu karena gempanya sangat tinggi ya magnitudenya. Itu salah satu syaratnya, yaitu di atas 6,5 biasanya. Nah, kemudian nggak semua jenis apa ya? Biasanya yang paling sering menyebabkan tsunami itulah sesar naik ya. Jadi kalau misalnya di soal penyebab utama dari tsunami ya itu biasanya patahan sesar naik. Jadi ketika ada pergeseran lempeng menyebabkan patahan di sini ya, sesarnya sesar naik. Nah, ini biasanya guncangannya akan lebih kuat. Karena ini sesar naik gitu ya. Nanti akan membentuk gelombangnya lebih tinggi. Nah, biasanya kalau sesar-sesar yang lain nggak terlalu tinggi, nggak terlalu berbahaya gitu. Kalau sesar naik dia lebih berpotensi menjadi tsunami. Karena ada kolom air yang tertekan ke atas ya. Nah, itu tsunami. Ini contoh tsunami ya, tsunami yang waktu gempa di Hawaii. Jadi waktu gempa di Hawaii ya. Nah, gempa kan merambat ke segala arah ya. Makanya ini kan merambatnya ke segala arah nih. Nah, makanya di daerah-daerah yang jauh dari pusat gempa, itu dia biasanya bisa sempat evakuasi ya. Karena bisa dibaca kecepatan gelombang gempanya ya. Misalkan 3 jam sampai sini, 4 jam sampai sini ya. Nanti bisa siap-siap nih yang di sini udah siap-siap evakuasi gitu ya. Tapi kalau yang di sekitar pusat gempanya ya udah nggak bakal siap ya, nggak bakal sempat evakuasi ya. Sama kayak yang di Aceh kan. Nah, itu karena pusatnya di situ ya, jadi nggak sempat evakuasi. Tapi di daerah negara lain ya, itu bisa evakuasi karena gerakannya tuh nggak terlalu cepat gitu ya. Nah, ini adalah seismograf ya, alat untuk mendeteksi adanya gempa. Kalau misalkan nggak ada gempa, ini lurus-lurus aja nih, kayak pulpen gitu ya. Lurus gitu aja. Kalau ada getaran di permukaan ya, itu baru dia bergerak naik turun gitu ya. Ini namanya seismograf atau seismometer ya, sama. Nah, hasil coretannya ini yang kita sebut sebagai seismogram. Oke.
Nah, ini ada jenis yang lain ya. Ini yang horizontal, tadi yang vertikal. Nah, ini contoh seismogram ya, atau rekaman seismogram di sini ya. Awalnya kan lurus-lurus saja nih, ya. Tiba-tiba ada kecil ya, ada naik turun yang kecil, yang pertama kali muncul. Nah, yang pertama kali muncul ini yang kita sebut sebagai gelombang P ya. Jadi kalau misalkan nanti kalian dikasih soal gitu ya, sebutkan mana gelombang P-nya, S-nya mana gitu ya. Nah, ini kalian tentuin aja yang pertama naik, nah itu tuh pasti P ya. Kemudian naik tinggi yang kedua ya, itu S. Kemudian yang paling tinggi itu adalah yang gelombang permukaan. Nah, itu cara menentukan gelombangnya. Jenis gelombangnya gitu ya. Ini pernah muncul nih di soal OSK kalau nggak salah tahun 2019 gitu ya. Dikasih gambar gitu ya, kalian suruh menuliskan mana yang gelombang P, S, kemudian yang surface-nya mana gitu. Nah, ini sama ya. Gelombang P yang pertama muncul ya, kemudian ada muncul yang kedua ya, yang tinggi yang kedua itu S ya, kemudian yang paling tinggi ini surface. Nah, ini nanti cara menentukannya kurang lebih seperti ini ya. Mau nyari epicenter dan sebagainya itu nanti dari stasiun yang berbeda. Misalkan di sini Saint John ya sama Denver gitu ya stasiunnya. Nanti akan ada radiusnya ya. Rekamannya kan muncul tuh ya pukul berapa itu. Nanti radiusnya akan ketemu. Nah, nanti dibikin radiusnya nanti ketemu pusatnya di mana. Nah, kemudian skala untuk menentukan gempa itu ada banyak sebenarnya, tetapi yang paling terkenal itu dua ya. Yang pertama itu skala Richter. Skala Richter itu skala yang lebih kuantitatif ya, bentuknya angka. Dari 0 ya sampai 10 gitu ya. Nah, biasanya gempa-gempa yang kuat tuh ya sekitar 6 sampai 8 gitu ya. Skala Richter, nah itu biasanya kuat. Kalau di bawah 6 sebenarnya nggak terlalu kuat, tetapi kalau di daratan tetap terasa kuat ya. Kayak yang di Cianjur kemarin sebenarnya di bawah 6, tetapi karena di daratan ya, kemudian emang bangunannya banyak yang rapuh ya, jadinya sangat terasa gitu ya. Kemudian skala yang kedua itu skala Mercalli ya, ini yang terkenal. Mercalli. Kalau ini tuh dia intensitas ya atau secara kualitatif gitu ya. Misalkan gini, skala 1 itu misalkan bangunannya ya roboh atau gimana gitu. Jadi secara kualitatif. Nah, kalau ini ya skala Richter ya. Ini skala Richter, ini skala yang Mercalli ya di sini. Kayak misalkan skala 4 dalam skala Richter gitu ya. Kalau secara skala Mercalli ya, 4 itu misalkan dirasakan oleh semua orang gitu. Kalau 3 itu baru dirasakan oleh orang yang di luar doang gitu ya. Jadi ini tuh terlalu kualitatif ya. Kalau ini kuantitatif gitu. Misalkan semua orang keluar. Nah, kalau misalkan ada gempa nih, semua orang keluar gitu ya. Nah, itu berarti sekitar 6 sampai 6,9 gitu ya. Ya walaupun nggak semua keluar juga ya, mungkin ada yang tidur, ada yang lagi di WC gitu ya. Ya kayak yang kemarin di Cianjur juga kan banyak yang panik ya. Ada gambar-gambarnya. Nah, ini adalah yang skala Mercalli tadi ya. Ini lebih detail ya. Misalkan skala 8 dirasakan oleh banyak orang, misalkan terus jendelanya gimana, gedungnya gimana gitu. Jadi ini lebih kualitatif. Ini ada beberapa gempa ya terbesar yang pernah terjadi di dunia gitu ya. Nah, ini aku sebut sirkum Pasifik ini yang kita sebut sebagai Ring of Fire tadi ya. Aku sempat menyebut Ring of Fire ya di daerah Samudra Pasifik. Dia ini kan menunjam ke segala arah ya karena dia berat dan umurnya tua gitu ya. Nah, ini adalah Ring of Fire yang merah-merah ini ya. Daerah penunjaman Samudra Pasifik atau bisa disebut sebagai sabuk Pasifik ya atau sirkum Pasifik. Jadi di bumi ya itu ada dua sabuk ya atau dua jajaran pegunungan. Sabuk Pasifik ya, sirkum Pasifik sama sabuk Mediterania.
Kalau sabuk Mediterania itu dari Eropa sini, Eurasia gitu ya. Kemudian di daerah kolisi di sini, Himalaya gitu ya. Ini adalah sabuk Mediterania. Kemudian kalau sabuk Pasifik ini di sini. Nah, ini gerakan-gerakan lempengnya. Tentunya gempa-gempa akan terjadi di daerah pertemuan lempengnya di sini ya. Di tengah-tengah lempeng dia akan aman. Jadi gempa ini terjadi di setiap pertemuan lempeng ya, tanpa terkecuali entah itu konvergen, mau yang jenisnya kolisi, mau jenisnya apapun ya transform itu semuanya bisa menyebabkan gempa kalau daerah tersebut adalah pertemuan lempeng. Ini contoh yang tadi ya, konvergen apabila samudra ketemu samudra ya, samudra ketemu samudra itu yang menunjang kan samudra yang lebih tua ya, nanti akan terbentuk pegunungan di atas samudranya ya, gunung bawah laut ataupun gunung yang muncul di laut ya, gunung api laut. Nah, ini seperti ini. Ini karena lempeng yang menunjam ke bawah pastinya dia terpanaskan ya di dalam. Nanti dia meleleh membentuk magma, nanti keluar di sini membentuk gunung-gunung di sini. Nah, oke, ada pertanyaan sampai sini? Dapat dipahami? Paham, Kak. Oke. Oke, kalau paham kita lanjutkan ke materi selanjutnya ya. Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang kita ke materi volcano ya, atau gunung api. Nah, gunung api itu sebenarnya nggak selalu bentuknya kerucut. Sebenarnya kalau asalkan ada celah ya, yang menyebabkan magma keluar, itu bisa aja menyebabkan erupsi gitu ya. Contohnya di sini ada erupsi fissur ya di sini. Ini di daerah datar ya, tetapi ada celah buat magmanya keluar ya. Ini tetap jadi erupsi juga ya, atau aktivitas vulkanisme, tetapi yang jenisnya fissure ya. Ini ada side eruption, kalau letusannya dia di samping, ada central eruption kalau dia di tengah ya. Ini yang umum ya, bentuk kerucut. Ini bagian-bagian gempa, bagian-bagian gunung. Kalau jadi gempa ya. Nah, ini bagian-bagian gunung ya. Tentunya ada kawah di sini ya. Summit crater. Nah, kalau kalian yang sering naik gunung ya, kan sering tuh summit gitu ya. Nah, itu puncaknya gitu ya. Puncak dari gunungnya. Kawahnya di sini ya. Kawah ini yang lubang di tengahnya itu tempat magma keluar. Nanti jadi lava gitu ya. Nah, ini crater atau kawah. Ada pipa kepundannya di sini ya. Jalur ataupun tempat untuk magmanya keluar. Kemudian magma itu kalau keluar aja jadi lava ya namanya. Magma yang ada di permukaan bumi namanya jadi lava. Nanti akan menjadi aliran lava ya atau lava flow. Ada juga ya. Jadi sebenarnya gunung itu meletus nggak selalu menghasilkan magma ataupun lava ya. Kadang ada juga batuan yang udah membeku di dalam, ikut terlontarkan keluar ya. Nah, ini kita sebut sebagai batuan piroklastik. Batuan-batuan yang emang udah terbentuk ya, dihasilkan dari erupsi gunung api, kemudian terlontarkan gitu ya. Nah, itu namanya pyroclastic rock, batuan piroklastik. Kemudian ada parasitic cone ya.
adalah gunung ataupun kerucut parasit. Biasanya dia biasanya di sini magmanya kan keluar lewat pipe ini ya, lewat pipa. Kemudian magmanya akan keluar melewati celah-celah di samping. Kalau ada celah ya, kalau ada celah dia akan keluar ke samping. Nah ini akan erupsi di samping ya, side eruption. Biasanya bentuknya seperti ini dan dinamakan sebagai kerucut parasit. Nah kemudian di sini, nah ini kerucut parasit itu di sini. Ini kenampakan bird view ya, bird view dari atas. Ini kenampakan dari samping. Ini ada gradien geothermal ya. Gradien geothermal itu penambahan suhu ya. Penambahan suhu setiap kedalaman ke dalam bumi ya. Jadi ke dalam bumi kan bertambah tuh ya temperaturnya. Nah, itu ada angkanya ya. Kita sebut sebagai gradien geothermal di mana nilai pertambahan suhunya itu sekitar 30 derajat per kilometer. Ya, itu di atas 100 kilo. Jadi kalau udah kalian menggali lubang gitu ya di bumi ya, menggali lubang sampai kedalaman 100 kilo, nah itu setiap pertambahan 1 kilo itu suhunya udah berubah 30 derajat ya. Nah, nanti sampai ke inti ya, itu 4.500 ya tadi ya. Nah, sumber dari panas bumi ini ya, kenapa di dalam bumi ini panas ya? Sumbernya itu ini ya. Dari peluruhan radioaktif elemen. Ini lebih rumit ya. Intinya ada radioaktif elemen ya, dia meluruh menghasilkan panas ya. Nah, ini yang menyebabkan dalam bumi itu panas ya, terutama di intinya. Nah, panas ini yang menyebabkan pelelehan batuan ya, pelelehan dan sebagainya, yang menyebabkan pembentukan magma. Jadi magma itu terbentuk karena pemanasan ini. Jadi bukan panasnya itu berasal dari magma ya, tapi magma itu produknya ya. Panasnya itu dari peluruhan elemen radioaktif ya. Produknya apa? Magma ya. Bukan panasnya itu dari magma, bukan. Tapi magma itu produknya gitu. Penyebab panasnya dari tadi peluruhan radioaktif elemen. Nah, kemudian untuk magma sendiri ya, yaitu produk dari pemanasan tersebut ya, itu dibagi menjadi beberapa ya. Jadi ada variasinya magma itu. Bergantung dari yang pertama tuh kandungan silikanya ya. Kandungan silikanya tuh bagaimana gitu ya. Kemudian kandungan gas kontennya ataupun zat volatile. Ya, ketika magma zat volatile itu banyak, maka dia biasanya letusannya itu akan eksplosif. Ya. Jadi dia akan meletus dengan kuat kalau zat volatile-nya banyak. Eksplosif dia. Kalau volatile-nya sedikit, biasanya dia lebih cair gitu ya. Nah, itu dia biasanya nanti letusannya efusif gitu. Temperaturnya juga bervariasi ya magma, bisa dari 1.200 sampai 800. Nah, variasi-variasi dari ketiga ini ya, dari silika, kemudian zat volatile, kemudian temperatur, ini menyebabkan viskositas magmanya bisa berubah-ubah ya. Viskositas itu apa? Viskositas itu kekentalannya ya. Magmanya itu kekentalannya itu bisa berubah bergantung 3 variasi tadi. Ya. Misalkan silika kontennya banyak ya, dia lebih kental. Tapi kalau dikit ya cair gitu ya. Kalau volatilenya banyak, dia cair ya. Kalau volatilenya dikit, dia kental. Kemudian temperatur kalau dia banyak atau tinggi gitu ya, dia cair ya. Kalau temperaturnya rendah, dia kental. Jadi mempengaruhi kekentalannya atau viskositas. Nah, ini yang perlu digarisbawahi itu ini. Ketika suatu magma ya mengandung zat volatile yang sangat banyak ya, atau gasnya itu tinggi kandungannya, itu sangat memungkinkan letusannya itu berupa letusan eksplosif ya. Nah, letusan eksplosif itu letusan yang berbahaya, teman-teman. Jadi kalau ada letusan eksplosif itu biasanya tuh gunungnya bisa runtuh ya. Karena letusannya sangat kuat ya, nanti daerah pipa kepundannya ataupun kawahnya itu bisa runtuh. Karena ledakannya kuat. Karena eksplosif ya, kandungan gasnya tinggi. Nah, contohnya itu di Gunung Tambora ya, pada abad 19. Itu kan kalau kalian dengar ceritanya kan Gunung Tambora tuh meletusnya kuat banget, ya nggak? Karena kandungan gasnya tinggi. Itu sampai runtuh dinding-dinding gunungnya ya. Itu sampai menyebabkan bumi kita gelap ya, hampir selama 3 hari. Seluruh
seluruh daerah di bumi itu gelap akibat letusan Tambora. Ada ceritanya juga tuh ya, Napoleon ya itu kan kalah ya perangnya. Jadi Napoleon tuh lagi perang di Eropa. Dia kan ini kan pemimpinnya Perancis gitu ya kalau perang. Nah, itu lagi perang kalah gara-gara ada letusan Tambora ya. Sampai semengerikan itu efeknya. Nah, kemudian di sini ada beberapa tipe gunung api ya. Gunung api yang misalkan bentuknya datar gini ya. Ini biasanya disebut sebagai plato basalt ya. Letusannya seperti apa? Tadi ya, erupsinya nanti jenisnya fissure ya, fissure eruption. Kemudian ada shield volcano ya. Kalau shield volcano ini dia bentuknya kayak perisai ya. Jadi gunungnya itu dia landai gitu ya. Nah, nanti letusannya biasanya dia efusif gitu ya, efusif. Lontaran magma itu nggak terlalu tinggi, kayak mengalir aja gitu, mengalir ke samping gitu ya. Itu ciri-ciri shield volcano atau gunung api perisai ya. Contoh gunung api perisai di Indonesia itu ada Gunung Bromo. Atau yang terkenal tuh di Hawaii ya. Itu contoh gunung api perisai. Kemudian cinder cone. Nah, cinder cone itu gunung yang kecil ya di sini. Dia biasanya bisa terbentuk dari pusat dari gunungnya gitu ya. Jadi misalkan gini, ada gunung, misalkan ada gunung gini ya. Nah, ada gunung. Nah, magmanya kan keluar dari bawah nih, ya. Nah, kalau dia membeku di sini, ya. Nah, ini bisa jadi cinder cone biasanya. Ya, dia bisa terbentuk di central vent atau bisa juga di samping-sampingnya juga bisa di sini. Misalnya ini gunung utamanya di sini gitu ya. Nanti magmanya ada yang keluar lewat sini. Nah, ini terbentuknya di sini, ini bisa terbentuk cinder cone juga. Gunungnya itu kecil ya. Nah, kalau yang di sini itu yang parasit tadi ya, yang nempel itu namanya parasitic cone ya. Kalau yang di sini ini bisa kita sebut sebagai cinder cone. Nah, kemudian gunung yang paling sering kalian gambar pas TK ya. Nah, ini pasti kayak gini nih, ya kan? Aku yakin sih kalian kalau TK pasti gambar gunungnya gini kan. Nah, iya enggak? Nggak pernah ada gunung kalian bikin datar kan? Padahal ada gunung datar, plato basalt, ya enggak? Nah, tapi pasti kalian bikinnya kayak gini. Nah, ya enggak? Terus bikinnya 2. Nah, terus ada mataharinya di sini. Nah, pasti gini kan? Nah, ini adalah jenis gunung api komposit ya, atau gunung strato. Ini yang paling sering ataupun paling banyak ditemui di Indonesia ya, bentuknya seperti ini, kerucut. Karena daerah pertemuan lempeng ya tadi ya, karena zona subduksi. Nah, zona subduksi itu biasanya dia membentuk gunung-gunung yang seperti ini. Kemudian ada volcanic dome. Ini seperti ini. Bentukan gunungnya tuh seperti ini ya. Magmanya itu kental. Bentukannya seperti ini. Kemudian kaldera. Nah, kaldera itu akibat letusannya eksplosif. Biasanya awalnya gunungnya gunung komposit atau gunung strato ya. Gunungnya seperti ini awalnya. Nah, ketika terjadi letusan yang sangat besar akibat gas kontennya yang besar kan eksplosif tuh ya. Nah, dinding-dinding gunungnya ini runtuh ya. Runtuh akhirnya membentuk kaldera. Nah, di sini terbentuk kaldera. Contohnya Danau Toba ya. Danau Toba tuh dulunya adalah gunung ya. Itu tuh pernah meletus dulu teman-teman. Di zaman purba gitu ya. Itu meletus, kemudian runtuh ya, kalderanya itu besar, terisi air, airnya membentuk danau. Nah, itu kaldera. Terbentuk kaldera. Jadi sebenarnya kaldera itu sama kayak kawah ya, tapi ukurannya lebih luas ya, diameternya lebih luas. Misalkan kawah itu segini gitu ya. Kaldera itu ya lebih luas ya. Biasanya lebih dari 100 km. 100 km persegi. Nah, itu jenis-jenis dari gunung api ya. Ini contoh-contoh lokasinya gitu ya. Nah, ini yang di Hawaii tadi, Gunung Perisai gitu ya. Nah, biasanya tipikal magma yang dihasilkan dari gunung api yang perisai, itu biasanya dia temperaturnya tinggi.
Kemudian silika kontennya rendah, tapi volatilenya tinggi ya. Nah, biasanya lavanya itu dia bersifat cair ya, atau kekentalannya rendah. Sangat-sangat fluid ya. Jadi dia mengalir kayak air. Ya, orang Hawaii itu kalau lihat letusan tuh udah santai ya. Kayak air, mengalir biasa aja. Ya cuman panas ya, jangan disentuh juga. Nanti bisa langsung gosong ya. Karena di sini suhunya 1200. Nah, ini adalah lava ya, lava yang dihasilkan dari gunung api yang perisai itu kalau dia membeku jadi seperti ini. Ini gambaran dari gunung api perisai ya, sangat landai. Nah, ini di Hawaii ya. Nah, Hawaii itu hotspot. Jadi yang aku bilang tadi ya, kalau misalkan daerah pertemuan lempeng itu selalu menghasilkan adanya tektonisme, vulkanisme gitu ya, gempa gitu ya. Tapi ada juga tempat-tempat di mana dia itu bukan daerah pertemuan lempeng, tetapi ada aktivitas vulkanisme. Nah, ini kita sebut sebagai hotspot. Ya. Contohnya di Hawaii ini. Jadi ada celah ya yang memungkinkan magma keluar, tapi bukan di daerah pertemuan lempeng. Ini kita sebut sebagai hotspot. Nah, ini cinder cone ya. Cinder cone ini yang kecil-kecil tadi ya, di samping-samping gunung utama. Nah, ini gunung yang paling umum, stratovolcano ya, atau gunung komposit. Nah, kalau gunung yang komposit atau stratovolcano ini ya, ini kan yang paling banyak di Indonesia nih. Biasanya ciri-cirinya temperaturnya lebih rendah dari gunung perisai. Sekitar 800 saja. Nah, kemudian silika kontennya tinggi. Gas kontennya itu tinggi juga. Ini dia jadi sangat eksplosif gitu ya. Kekentalannya tinggi. Dia sangat kental gitu ya. Lava dome. Ini kalau misalkan lavanya itu keluarnya di pusatnya ya, di pusat kawahnya. Nanti dia membeku di jalan di sini, membentuk kubah lava atau lava dome. Nah, ini seperti ini. Jadi ini pipa kepundan kan, magmanya keluar, kemudian dia membeku di jalan seperti ini. Dia menyumbat pipa kepundannya. Ini membentuk dome namanya. Ini kaldera gitu ya. Nah, ini pembentukan kaldera dari gunung komposit ya. Kemudian letusannya sangat eksplosif gitu ya. Membuat dinding-dinding gunungnya runtuh, akhirnya membentuk suatu cekungan yang sangat besar yang kita sebut sebagai kaldera. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Dapat dipahami? Kak, bisa mau lagi. Oke. Jadi kan tadi kan kalau di kaldera tuh ada nyinggung tentang Gunung Yellowstone kan, Kak? Iya, betul. Yellowstone itu kan artinya dia tuh belum meletus kan, Kak? Itu kok artinya ada kemungkinan meletus terjadi kaldera lagi gitu, Kak? Oke. Sebentar. Nah, jadi sebenarnya gini, Yellowstone itu kan dipercaya sebagai letusan yang paling besar yang pernah terjadi di permukaan bumi ya. Nah, letusan itu udah sangat, maksudnya lumayan sering lah terjadi. Tercatat di bumi kita tuh Yellowstone itu gunungnya pernah meletus sebanyak 3 kali. Ya. Nah, kalau misalkan dia masih aktif, vulkanismenya itu bisa aja meletus lagi nanti. Nah, kalderanya gimana? Ya kalau misalkan dia letusannya semakin besar ya, nanti kalderanya akan semakin luas, bisa terbentuk semakin luas gitu.
Kalau misalkan nanti nggak meletus ya tetap segitu aja ukurannya. Jadi mungkin terbentuk kembali kalderanya kalau misalkan letusannya semakin kuat gitu ya, nanti bisa semakin luas. Nanti dindingnya akan runtuh kembali ya yang di samping-sampingnya gitu. Jadi memungkinkan untuk pembentukan kaldera yang baru gitu ya. Dari yang awalnya tadi, yang awalnya misalkan ukurannya lebih sempit gitu ya. Nanti kalau ada letusan lagi kan nanti akan runtuh kembali gitu. Begitu ya. Oke Kak, paham Kak. Terima kasih. Oke. Ada pertanyaan lagi? Nah, Yellowstone itu yang paling kuat itu. Betul. Mau nanya Kak, Ya, silakan. biasanya ini yang tipenya ini eksplosif ini biasanya ini di lempeng mana Kak biasanya? Oh, yang eksplosif ya. Ya eksplosif. Oke. Yang eksplosif itu biasanya kemungkinannya itu di lempeng konvergen ya. Lempeng konvergen itu biasanya dia eksplosif. Karena biasanya lempeng konvergen itu menghasilkan gunung-gunung strato yang dia gunungnya itu bersifat andesit gitu ya. Nah, kemudian magma yang dihasilkan itu temperaturnya tinggi biasanya. Temperaturnya lebih rendah, tetapi silika kontennya tinggi. Silika kontennya yang tinggi. Kemudian volatilnya juga tinggi. Nah, ini yang memungkinkan eksplosifnya itu terbentuk ya di daerah yang konvergen ya. Kalau di daerah divergen itu dia suhunya tinggi, lebih tinggi dari konvergen, tetapi silika konten dan gas volatilnya itu lebih sedikit. Nah, makanya kalau di daerah divergen itu jarang ada letusan yang besar ya. Hanya erupsi-erupsi yang efusif. Contohnya kayak di daerah MOR tadi, ya, di daerah Samudra Atlantik, di tengah-tengahnya itu kan ada celah tuh akibat divergen ya. Magmanya keluar lewat situ, tetapi efusif ya. Hanya membentuk apa? Punggungan tengah samudra MOR tadi ya. Jadi tidak ada letusan yang eksplosif biasanya di daerah divergen. Kemungkinan yang paling mungkin terbentuk letusan yang eksplosif itu di konvergen gitu. Bisa menjawab? Siap Kak, sudah. Oke. Ada pertanyaan lain? Oke, begitu ya. Nah, yang setelah Yellowstone ya, yang dipercaya yang paling kuat letusannya dulu tuh yang Toba itu ya. Toba itu yang kedua. Kemungkinan yang letusannya paling kuat. Nah, Toba itu kan ya juga daerah subduksi ya atau daerah konvergen antara Indo-Australia dengan Eurasia ya. Jadi kan di Sumatera kan ada juga gunung-gunung hasil penunjaman konvergen ya yang kita sebut sebagai pegunungan Bukit Barisan ya kan. Nah, itu kan produk dari konvergen. Nah, itu kemungkinannya bisa eksplosif. Begitu. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kemudian tipe erupsi. Tipe erupsi itu tipe lontarannya gitu ya. Tipe lontaran dari material hasil dari gunung api gitu ya. Sebentar. Nah, kalau misalkan letusannya itu efusif gitu ya, kayak magmanya itu mengalir doang gitu ya, keluar terus mengalir seperti biasa gitu ya. Ini tipe yang Hawaii atau Hawaiian. Ini biasanya nggak terlontar jauh ya. Ini hanya kayak keluar terus ke samping gitu ya. Nah, itu yang tipe Hawaii. Kalau tipe Stromboli ini mirip Hawaii. Sebenarnya dia efusif, cuma ada lontaran-lontaran kecilnya. Dia mirip kayak ini, kembang api lah ya. Ada lontaran-lontaran kayak kembang apinya, itu Stromboli. Tapi dia masih efusif. Nah, vulkanian ini dia udah termasuk eksplosif sebenarnya. Tapi yang level rendah gitu ya. Ini seringnya terjadi di Merapi ya. Gunung Merapi itu kalau meletus kayak gini. Ya, kolom udaranya itu tinggi. Kemudian ada pelean. Pelean itu yang ke samping ya. Jadi dia fokus dari erupsinya tuh hanya di satu lereng gitu ya. Kemudian plinian. Nah, ini yang paling kuat gitu ya. Nah, letusan-letusan eksplosif yang kayak Tambora ya, itu kayak gini. Makanya dunia jadi gelap ya. Malamnya sampai 3 hari. Bayangkan 3 hari malam ya. Itu berarti gimana tuh? Pas bangun masih malam ya. 3 hari berturut-turut. Nah, ini karena ini ya. Kolom udaranya sangat tinggi. Nah, ini bisa menutupi penetrasi cahaya mataharinya ya, sehingga gelap gitu. Plinian ini yang paling kuat. Nah, ini yang tipe Hawaii tadi ya. Ini yang mengalir karena dia efusif ya, tapi temperaturnya lebih tinggi daripada eksplosif ya. Nah, ini mengalir begitu aja ya.
Nah, ini mengenai rumah-rumah. Ini stromboli yang menghasilkan, dia efusif juga gitu ya, tapi menghasilkan penampakan mirip kembang api gini ya. Nah, ini yang stromboli. Ini contohnya erupsi anak Krakatau. Ini sering kayak gini, Krakatau. Nah, kalau Merapi ini yang vulkanian. Nah, mungkin kalau kalian sering ataupun pernah baca gitu ya, letusan Merapi itu kan ada istilah wedus gembel gitu ya. Nah, itu. Ini seruakan material kayak gini nih, wedus gembel. Ini suhunya panas, teman-teman. Ini vulkanian masih ya. Banyak tipe-tipe gunung di Indonesia tuh yang strato-strato ya, yang komposit. Rata-rata tuh kalau meletus vulkanian. Ini pelean ya, pelean yang ke samping tadi ya. Terus saya tuh fokus pada satu lereng. Bisa karena arah angin, bisa karena lontarannya emang ke situ gitu ya. Nah, ini contohnya di Saint Helens. Gunungnya ya, nama gunungnya. Nah, ini Plinian. Plinian yang sangat kuat ya. Tambora ini juga Plinian. Ini Ring of Fire tadi ya. Nah, ini gunung-gunung yang ada di Indonesia ya. Nah, gunung-gunung api ya, gunung-gunung yang aktif di Indonesia itu pasti di daerah penunjaman lempeng ya. Misalkan di sini, ini kan pegunungan Bukit Barisan nih. Nah, ini kan penunjaman lempeng dari Indo-Australia ke Eurasia ya. Di daerah pesisir barat Sumatera ya, selatan Jawa, NTT, NTB, kemudian sampai Bali juga ya di sini. Nah, di sini juga di Sulawesi ada nih. Nah, kalau di Sulawesi ini penunjaman Samudra Pasifik ya, ke arah Eurasia di sini. Nah, ini Kalimantan aman ya, Sulawesi daerah sini tengah aman. Nah, tetapi Sulawesi itu di sini bisa gempa ya. Karena di sini itu triple junction, teman-teman ya. Kalau kalian ingat adanya sesar Palu Koro ya di sini, letusan di Palu dulu yang sangat kuat. Nah, itu ada triple junction di sini. Ada lempeng Pasifik, ada lempeng Filipina, ini lempeng kecil sebenarnya ya. Kemudian ada lempeng Eurasia. Nah, ini membentuk sesar di sini. Karena di daerah Palunya sendiri itu batuannya itu batu lempung gitu ya. Makanya menyebabkan gempanya itu parah ya. Sampai likuifaksi juga karena lempung tadi. Nah, nanti namanya sebenarnya beda, teman-teman. Kalau misalkan samudra ketemu samudra gitu ya, samudra yang lebih berat, itu kan yang tua itu ya. Dia menunjam, membentuk jajaran pegunungan gitu ya. Nah, ini samudra sama samudra di sini. Ini samudra sama samudra ya. Terbentuk jajaran pegunungannya itu di laut ya. Nah, ini kita sebut sebagai island arc ya namanya. Atau busur kepulauan. Island arc atau busur kepulauan. Nah, ini contohnya di daerah NTT ya. NTB, NTT itu kan pulau-pulau kecil tapi punya gunung. Nah, itu tuh busur kepulauan sebenarnya. Penunjamannya itu di kerak samudra. Antara kerak samudra dengan kerak samudra. Nah, kalau di daerah Jawa sama Sumatera, itu dia kita sebut sebagai continental arc. Ya, busur kontinen. Karena dia terbentuk jajaran pegunungannya itu di daratan. Gitu ya. Busur kontinen sama busur kepulauan. Ini kalau samudra dengan samudra, ini busur kepulauan. Nah, kalau kolisi, ya ini ya. Kalau kolisi ya udah. Ini membentuk pegunungannya sangat tinggi ya. Karena tidak ada yang menunjam. Nah, biasanya kalau gunung udah mati gitu ya, itu kan yang tersisa hanya erosi ya. Gunungnya akan tererosi oleh angin, oleh air, dan sebagainya. Nah, ini adalah bentukan-bentukan gunung yang sudah mati ya. Tinggal sisa bentukan gunungnya yang tererosi. Ini menyebabkan terbentuknya kayak gini. Ya. Terbentuknya kayak gini. Kita sebut sebagai volcanic neck. Adalah nama gunung yang sudah mati ya. Morfologinya namanya volcanic neck. Atau misalkan kalau gunungnya batuan beku gitu ya. Nah, dia akan membentuk struktur kekar tiang ya atau columnar joint kekar tiang.
akibat pendinginan pada batuan beku. Nah, akhirnya rest in peace gitu ya, gunungnya meninggal. Karena udah nggak aktif ya. Nggak aktif itu bisa kemungkinannya karena ini ya, karena lempeng penunjaman itu udah bergerak ya, atau udah berbeda lokasinya. Misalkan gini, penunjamannya awalnya kayak gini. Ya. Nah, semakin lama menunjam gitu ya, misalkan dia semakin melengkung. Gini, misalkan ya, ini misalkan aja. Nah, yang awalnya gunungnya di sini ya, karena magmanya semakin melengkung ya, penunjamannya melengkung, magmanya jadi ke depan ya. Jadi kalau misalkan ada, ini adalah tanah gitu ya, misalkan ini ada gunung di sini ya, penunjamannya awalnya warna biru ya, aku bikin warna biru. Nah, penunjamannya awalnya sampai sini. Nah, magmanya kan kalau sampai sini, ini kan naik, bakal keluar lewat gunung ini, ya enggak? Tapi kalau penunjamannya semakin terjal ya, ini aku pakai warna hijau ya, kalau dia semakin terjal kan semakin kayak gini ya. Nah, magmanya kan naiknya di sini, ya. Nah, nanti akan terbentuk gunung baru, ya enggak? Di sini gunungnya. Nah, ini akan aktif gunung di sini. Yang di sini mati, ya. Gunung ininya mati, udah nggak bisa meletus. Nanti akan membentuk volcanic neck seperti ini. Gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kak, maaf Kak, Ya, silakan. itu artinya gunung yang udah mati artinya nggak bisa aktif lagi ya Kak? Memang benar-benar nggak bisa aktif lagi? Sebenarnya mungkin aja ya kalau ada sumber magmanya. Sebenarnya semuanya itu bergantung sumber magmanya. Kalau sumber magmanya itu nggak ada lagi ya bakal mati. Tapi kalau misalkan nanti kan ada tuh kasus misalkan gunung yang sudah mati gitu ya, kemudian aktif kembali, yaitu karena tiba-tiba tersuplai magma kembali gitu. Jadi bergantung dari magmanya sebenarnya. Oke Kak, paham Kak. Terima kasih. Oke. Ada pertanyaan lain? Dapat dipahami ya? Bisa Kak, bisa dipahami. Oke. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya kalau gitu. Oke ya, selanjutnya kita bahas tentang gerakan massa batuan ya. Gerakan massa batuan. Sebenarnya intinya gerakan massa batuan itu karena gravitasi ya. Misalnya kalian sering lihat berita ya, ada kejadian tanah longsor. Nah, tanah longsor itu salah satu kejadian akibat dari gerakan massa batuan. Yang penyebabnya tentunya ada gravitasi ya. Itu adalah faktor yang paling utama. Nah, gerakannya itu cepat atau lambat itu bergantung dari yang pertama adalah gradiennya atau kemiringannya. Semakin terjal lerengnya, nanti kalau misalkan longsor akan semakin cepat gerakannya ya. Makanya berbahaya ya kalau kalian bikin rumah gitu ya di daerah lereng-lereng yang terjal. Nah, itu bisa longsor kan. Kemudian bergantung materialnya. Ya, apakah materialnya tuh kuat gitu ya, maksudnya antar butirnya itu saling rekat gitu ya, atau apakah loose gitu ya, itu bergantung materialnya juga. Kemudian kandungan airnya. Kalau kandungan airnya misalkan banyak gitu ya, itu akan menyebabkan longsor juga. Makanya kalau hujan kan bisa longsor ya. Karena air itu kalau dia masuk ke pori-pori batuan, itu akan mengurangi kerekatan dari antar butirnya ya. Jadi butirnya jadi lepas. Nanti bisa longsor. Itu adalah penyebab dari longsor ya. Jadi sebenarnya karena gravitasi yang utama. Nah, cepat lambatnya bergantung dari tadi ya, dari terjalnya, dari sifat materialnya, kemudian dari kandungan airnya. Nah, ini
triggernya ya, atau yang memancing gitu ya, yang memancing terjadinya gerakan massa batuan tentunya gravitasi, air ya. Makanya kalau hujan tuh kan harus hati-hati ya kalau di daerah yang terjal. Kemudian vegetasi. Nah, vegetasi itu akar dari tanaman itu dia tuh menguatkan pori-pori batuan ya. Jadi pori-pori itu semakin kuat, semakin rekat. Jadi akan susah untuk longsor ya kalau ada vegetasi. Tapi kalau vegetasinya banyak yang digunduli gitu ya, ditebang, nah pori batunya jadi tidak kuat ya. Jadi sekali hujan akan longsor. Ini ilustrasinya di bawah sini ya. Ketika hujan, airnya jenuh gitu ya, pori-pori batu itu lepas-lepas ya, nggak nempel. Nah, ini bakalan longsor kalau kayak gini ya. Kalau misalkan dia nggak ada air, nah ini tuh dia masih merekat ya. Ini ada porinya, iya ada porinya. Tetapi ada dayanya, ada gayanya. Ya, gaya antar tekanannya di sini loh. Ya kalau kalian belajar fisika ini ada gayanya di sini. Jadi dia masih kuat. Nah, gempa bumi ini juga menyebabkan longsor ya. Nah, kemudian klasifikasi dari gerakan massa batuan, kalau dari kecepatannya ya ada yang lambat dan ada yang cepat gitu ya. Kalau dari tipe gerakannya, itu ada yang fall atau jatuhan ya, ada slide. Slide itu dia yang bergeser gitu ya, gampangnya bergeser. Nanti kita lihat gambarnya. Kalau slam ada juga, nanti ada gambarnya juga. Creep itu rayapan, flow itu aliran. Kalau aliran itu pasti ada faktor air ya. Atau complex movement. Complex movement itu ya campuran ya. Misalkan sliding and flow gitu ya, campuran. Kemudian tipe materialnya bisa blok ya. Blok itu batuan besar gitu ya. Atau batuan atau pasir atau campuran batuan dan pasir, kita sebut sebagai debris. Tanah ya, kemudian mat ya, lempung itu juga bisa. Nanti namanya kombinasi ya. Misalkan ada gerakan massa batuan berupa jatuhan ya atau fall. Nah, tipe material yang fall-nya itu misalkan batuan yang besar gitu ya. Itu namanya block fall gitu. Ya, atau rock fall gitu. Jadi gabungan namanya. Nah, ini contoh yang fall ya. Fall itu biasanya karena gravitasi. Jadi dia langsung jatuh bebas gitu ya. Jadi ada tebing yang sangat terjal, kemudian lepas gitu ya. Kemudian massa batu ini jatuh bebas ya. Dari ketinggian berapa itu langsung jatuh bebas gitu. Itu fall, jatuhan. Nanti bergantung dengan material itu apa. Misalkan dia block ya, block fall ya. Rock ya, rock fall dan sebagainya. Nah, ini slide. Slide itu yang bergeser seperti ini ya. Nah, misalkan ini bentukannya batuan yang besar ya, namanya block slide. Kalau misalkan batuan-batuannya ini yang kecil-kecil kayak gini ya, ini namanya rock slide. Kalau misalkan campuran ya, gini, material-material lepasan, ada batuannya juga, ini namanya debris slide. Nah, ini slam. Slam ini sama dengan slide, bedanya dia pergeserannya tuh dia melingkar gitu ya. Jadi dia melingkar kayak gini, ya. Slam tuh kayak gini. Jadi dia bergeser juga, tapi rotational movement ya. Rotational movement kayak gini. Slam. Ini dalam bahasa Indonesia kita sebut sebagai nendatan. Ya. Sama, nendatan ataupun slam ini sama. Nah, kemudian creep. Nah, kalau creep itu rayapan ya. Rayapan tanah. Nah, rayapan itu gerakan massa batuan yang paling lambat dan paling susah diamati. Karena sangat lambat ya. Terjadinya bertahun-tahun. Kalau longsor kan langsung ya, habis hujan misalkan langsung longsor gitu ya. Cepat gitu ya. Nah, kalau creep ini lambat. Rayapan tanah ini lambat. Nah, kemudian bisa diketahui dari apa ya? Ini biasanya dari kemiringan objek-objek di permukaan. Contohnya misalkan ada tiang listrik yang miring ya. Mungkin kalian pernah lihat kan, ada tiang listrik yang miring, pohonnya miring ya. Padahal datar tuh, tapi miring gitu misalkan ya. Atau misalkan batu nisan miring, pagar miring gitu ya. Nah, itu tuh akibat rayapan tanah. Tanah itu merayap ya, bergerak sangat lambat. Itu menyebabkan kemiringan-kemiringan objek di atas permukaannya gitu.
Kemudian aliran. Nah, kalau aliran ini pastinya ada faktor dari air ya. Air hujan ataupun air apapun ya. Ini terjadi aliran ya. Jadi campuran antara material ya, massa batuan dengan air akan membentuk aliran. Debris flow ya. Nah, aliran itu ada dua ya. Bisa di daratan, bisa di lautan ya. Ada juga aliran yang di bawah laut. Ini seperti ini. Ini slam ya, flow, fall, sliding. Ini kompleks ya, campuran. Ada subsiden di sini ya. Subsiden tuh amblesan ya, ambles. Nah, kalau subsiden ini biasanya ada faktor sesar ya. Ada sesar ini, sesar turun ya. Ini ambles. Namanya subsiden. Nah, ini adalah gerakan massa batuan jenis yang creep ya. Nah, creep ini kan rayapan tanah tuh ya. Terjadinya sangat lambat ya. Bukti nyatanya itu kayak gini ya. Misalkan batuannya lepas-lepas ya. Misalkan tanah kalian retak misalkan. Tembok ya. Tembok yang retak itu bisa karena rayapan tanah juga. Ya. Kemudian nih batu nisannya miring, pohon miring, tiang listriknya miring ataupun ini ya, pagar miring gitu ya. Ini akibat dari rayapan tanah atau creep. Nah, ini yang rockfall ya. Jatuh bebas ya. Fall itu jatuh bebas seperti ini. Jadi tebingnya sangat terjal, langsung jatuh aja gitu ya. Ini fall. Nah, kemudian cara mencegah adanya gerakan massa batuan, tentunya kita harus menghindari adanya lereng-lereng yang terjal gitu ya. Lereng yang terjal itu akan sangat rawan terjadi gerakan massa batuan ya, karena gravitasinya sangat tinggi ya. Gaya potensialnya tuh tinggi gitu. Makanya bisa longsor ya sewaktu-waktu. Makanya kalau misalkan ada yang terjal gitu ya, mending langsung dikurangin aja, dilandain gitu ya. Misalkan dipotong atau gimana tebingnya gitu ya, agar tidak terlalu terjal gitu ya. Kemudian harus banyak dilakukan penanaman vegetasi gitu ya. Ini untuk menguatkan pori-pori dari butiran batuannya gitu ya. Ketika ada akar dari pohon ya, dari tanaman gini, kalau ada hujan atau apapun itu bisa mencegah adanya gerakan massa batuan gitu ya. Nah, ini untuk mencegahnya bisa kayak gini juga nih. Ini teknik kita menggunakan tebing gitu ya. Kalau misalkan kalian di jalan tol ya. Nah, di jalan tol tuh kalian mesti lihat kayak gini, ya nggak? Tebing-tebing kan jalan tol tuh pasti kan membuka hutan tuh, ya kan? Membuka hutan supaya nggak yang terjal-terjal tuh supaya nggak longsor gitu ya. Itu biasanya dibikin tebing dari batu-batu ya. Nah, tapi tebingnya harus dikasih jalan air, ya nggak? Supaya tidak jenuh. Kalau misalkan tebingnya tertutup, nah ini kan jenuh. Nah, tetap hancur nih, ini nggak kuat. Tebingnya bakal kuat, bakal tetap longsor ya. Tapi kalau misalkan dikasih jalan air ya, nah ini bisa mengurangi longsornya. Nah, ini tekniknya seperti ini. Ini namanya French drain ya. French drain. Nah, ini misalkan gini ya, ini kan terjal banget ya. Ini kan sampai vertikal ya. Ini kan terjal. Nah, ini dipotong aja. Biar nggak terlalu terjal. Nanti mengurangi kemungkinan terjadi longsor ya atau gerakan massa batuan. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Kak. Oke, dapat dipahami ya. Oke, cek. Masih semangat semua ini? Siap masih Kak. Oke, mantap. Mantap. Semangat Kak. Ini para olimpian
tahun 2023 ini ya. Amin Kak. Kalian mau online apa offline nih OSN-nya? Offline Kak. Offline Kak. Offline, pengen jalan-jalan. Lebih seru offline ya. Oke, ini karena udah 8:30 juga ya. Tadi kan kita mulai 7:30. Ini 9:30. WIB ya. Di sini ada yang Wita nggak? Atau Wit? Saya Wita, Kak. Oke. Berarti udah 10:30 ya? Iya. Oke, ya udah kita akhiri sampai sini ya. Udah 2 jam pertemuan kita. Nanti kita jumpa lagi minggu depan ya sesuai jadwal. Untuk jadwalnya sendiri kira-kira ada ini nggak? Mau ada yang mau saran atau gimana gitu? Atau udah pas? Aman ya? Jadi kalau misalkan ada yang mau tanya misalkan masalah jadwal gitu ya, nanti tanya aja ke aku ataupun ke pihak Katalis gitu ya. Nanti bisa difasilitasi kita istilahnya diskusi bareng gitu ya untuk bantuan jadwalnya. Oke, untuk hari ini sampai sini dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ini untuk untuk masalah record dari Meet hari ini gitu ya, rekamannya itu nanti sepenuhnya milik ini ya, lembaga Katalis. Jadi nanti aku kasih ke mereka, nanti untuk share ke kaliannya itu mengikuti dari mereka ya. Jadi ini bukan dari aku yang nge-share. Oke, nanti tunggu aja aba-aba dari pihak lembaganya. Oke, sampai sini dulu ya untuk malam ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat terus. Ya, masih lama lah waktu kalian. Oke, sampai sini dulu ya. Terima kasih. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Oke, sama-sama. Semangat. Matur suwun Kak. Ya.